Bikin nangis. Aku dinikahi pria mapan 50 tahun pemilik showroom mobil. Dia sangat menyayangiku walau kami terpaut usia sangat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Maya, dan pada usia 25 tahun, hidupku terasa seperti salinan dari ribuan kehidupan lain di kota metropolitan yang hiruk-pikuk ini. Bangun pagi, berdesakan di kereta komuter yang padat, bekerja di sebuah kantor administrasi kecil dengan gaji yang cukup untuk hidup pas-pasan, lalu pulang ke kamar sewaan yang tidak terlalu luas. Rutinitas ini berulang hari demi hari, minggu demi minggu, menciptakan pola yang terasa aman sekaligus membosankan. Aku bukan gadis dengan impian yang muluk-muluk. Lulusan universitas dengan IPK yang lumayan, aku hanya berharap mendapatkan pekerjaan yang stabil, bisa membantu sedikit orang tua di kampung, dan mungkin, suatu hari nanti, memiliki keluarga kecil yang bahagia. Konsep pria mapan, bagiku hanyalah tokoh dalam novel atau sinetron, bukan sesuatu yang nyata dan bisa kuraih. Jangankan pemilik showroom mobil, mendapatkan perhatian dari rekan kerja yang seumuran dan punya prospek bagus saja rasanya sudah cukup sulit. Aku sadar, aku bukan gadis yang paling menonjol. Penampilanku biasa saja, seleraku sederhana, dan pergaulanku terbatas pada teman-teman sekantor atau teman lama dari kampus. Sore itu, seperti biasa, aku merapikan meja kerjaku, bersiap untuk pulang. Langit di luar jendela sudah berubah jingga, pertanda hari akan segera berganti malam. Ponselku berdering. Ibu di kampung. Suara ibu selalu membawa kehangatan dan sedikit kekhawatiran yang khas seorang ibu. Dia menanyakan kabarku, pekerjaanku, dan tentu saja, apakah sudah ada tanda-tanda calon pendamping. Aku hanya tersenyum getir sambil menjawab klise. Belum, Bu. Belum ada yang cocok. Dalam hati, aku tahu ibu sangat berharap aku bisa segera menikah dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Beliau tahu bagaimana perjuanganku di kota besar ini. Tapi aku sendiri tidak terburu-buru. Aku percaya takdir akan membawaku pada orang yang tepat, pada waktunya. Atau mungkin, aku hanya terlalu takut untuk aktif mencari, takut pada penolakan atau kekecewaan. Malam hariku biasanya dihabiskan dengan membaca novel murah atau menonton drama di laptop. Dunia fiksi seringkali menjadi pelarianku dari realitas yang datar. Aku bisa menjadi siapa saja dalam imajinasiku, menjalani kehidupan yang penuh warna, bertemu dengan karakter-karakter menarik, termasuk para pria mapan yang hanya ada di halaman buku atau layar kaca. Suatu hari, atasanku meminta bantuanku untuk mengurus proposal sumbangan untuk sebuah acara amal besar yang diselenggarakan oleh salah satu pengusaha terkemuka di kota. Awalnya aku enggan, karena itu berarti lembur dan berurusan dengan angka-angka yang rumit. Tapi atasanku bersikeras, mengatakan ini kesempatan bagus untuk perusahaan kami mendapatkan exposure. Proposal itu membawaku pada email balasan yang mengejutkan. Bukan dari sekretaris atau asisten, melainkan langsung dari bapak penyelenggara acara tersebut, Bapak Dirgantara. Beliau mengapresiasi proposal kami dan mengundangku untuk hadir mewakili perusahaan di acara tersebut. Aku terdiam membaca email itu. Namanya sudah sering kudengar, pemilik jaringan showroom mobil mewah yang terkenal. Seseorang yang keberadaannya terasa sangat jauh dari duniaku. Aku menghadap atasan, memberitahunya tentang undangan itu. Dia tampak sangat antusias. Bagus sekali, Maya. Ini kesempatan emas. Siapkan dirimu, tampil yang terbaik. Ini bisa membuka banyak pintu. Pulang ke kamar sewaan, aku menatap pantulan diriku di cermin. Apa yang bisa kupersiapkan? Aku tidak punya gaun mahal, perhiasan berkilau, atau pengalaman bergaul di lingkungan kelas atas. Kegugupan mulai menjalar.
Aku merasa seperti Cinderella yang tiba-tiba diundang ke pesta dansa kerajaan, tanpa gaun dan sepatu kaca. Beberapa hari berikutnya kuhabiskan dengan sedikit panik mencari gaun yang layak di pusat perbelanjaan yang ramah di kantong. Aku memilih gaun sederhana berwarna pastel yang menurutku tidak terlalu mencolok. Malam sebelum acara, aku mencoba gaun itu lagi. Melihat diriku, aku hanya bisa menghela napas. Aku tetaplah Maya, gadis biasa dari latar belakang sederhana. Apakah aku benar-benar siap melangkah ke dunia yang sepenuhnya asing bagiku ini? Dunia para pemilik showroom mobil, para pengusaha sukses, dan kehidupan yang hanya ada dalam cerita fiksi. Aku tidak tahu, tapi aku harus pergi. Undangan itu sudah di tangan, dan takdir sepertinya sedang menyiapkan kejutan yang tak pernah terbayangkan sedikitpun dalam benak Maya yang biasa-biasa saja. Langkah kakiku terasa sedikit goyah saat memasuki ballroom megah itu. Ini bukan sekadar ruangan besar. Ini adalah perwujudan kemewahan yang selama ini hanya kuintip dari balik layar ponsel atau jendela bus kota. Langit-langit tinggi dihiasi lampu-lampu kristal yang berkilauan bagai ribuan bintang beku, memantulkan cahaya ke segala penjuru ruangan dan menciptakan atmosfer gemerlap yang hampir surreal. Di bawahnya, lantai marmer mengilap memantulkan bayangan para tamu yang berlalu lalang bagai siluet anggun. Udara dipenuhi campuran aroma parfum mahal, bunga lili segar yang tertata apik di setiap sudut, dan samar-samar wangi hidangan mewah yang disajikan di area buffet. Suara denting gelas wine, tawa renyah, dan obrolan dalam berbagai bahasa terdengar seperti simfoni asing di telingaku. Aku merasa seperti berdiri di tepi kolam renang yang dalam, sementara yang lain sudah berenang dengan lihai di dalamnya. Gaun pastel sederhana yang tadi pagi kurasa sudah cukup pantas, kini terasa seperti kain murahan di antara balutan sutra, lace, dan brokat yang membalut tubuh para wanita di sana. Perhiasan minimalis yang kukenakan terasa bagai butiran debu dibandingkan kilau berlian dan zamrud yang melingkari leher dan pergelangan tangan mereka. Aku mengambil segelas minuman bersoda dari nampan perak seorang pelayan yang lewat, mencoba menyibukkan tangan agar tidak terlihat terlalu kaku. Berdiri sendirian di tengah lautan manusia asing yang tampak begitu percaya diri membuatku merasa sangat kecil. Aku mencari sudut yang kurang ramai, di dekat pilar besar yang dihiasi rangkaian bunga, berharap bisa mengamati suasana tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Bisik-bisik halus dan tatapan sekilas dari beberapa tamu yang mungkin bertanya-tanya siapa aku membuatku semakin tidak nyaman. Mereka pasti tahu aku bukan dari kalangan mereka. Batinku getir. Mataku menjelajahi ruangan, berusaha mencari sosok yang kukenal, meskipun aku tahu itu sia-sia. Sampai pandanganku berhenti pada sekelompok pria parubaya yang tampak paling menonjol di dekat panggung. Postur mereka tegak, gestur mereka penuh keyakinan, dan cara mereka berbicara terdengar penting. Salah satu di antara mereka menarik perhatianku lebih dari yang lain. Dia adalah pusat dari kelompok itu, mendengarkan dengan kepala sedikit dimiringkan saat seseorang berbicara, lalu menimpali dengan senyum tipis yang bijaksana. Bapak Dirgantara. Beliau terlihat lebih gagah dari fotonya di internet. Setelan jas biru gelap yang dikenakannya tampak dibuat khusus, pas di setiap lekuk tubuhnya yang masih bugar di usia 50 tahun. Rambutnya yang didominasi warna perak menambah pesona tersendiri. Ada wibawa yang terpancar kuat darinya, kombinasi antara pengalaman hidup yang matang dan kesuksesan yang telah diraih. Namun, berbeda dengan bayanganku tentang pengusaha kaya yang kaku, ada sorot mata yang ramah dan gestur tangan yang tenang saat berbicara, membuatnya terlihat approachable, mudah didekati, setidaknya dari jauh. Aku mengamatinya sejenak, mencoba membayangkan bagaimana rasanya memiliki kehidupan seperti beliau. Kehidupan yang penuh kekuasaan, pengaruh, dan tentu saja, kekayaan yang tak terbatas. Aku begitu asyik dengan lamunanku hingga tidak sadar salah satu rekan beliau menunjuk ke arahku. Mungkin karena melihatku berdiri sendirian di sudut. Pandangan Bapak Dirgantara beralih padaku.
Untuk sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, mata kami bertemu. Senyum tipisnya yang tadi terukir di wajahnya kini sedikit melebar, seolah mengenali. Matanya yang coklat tua menatapku dengan lurus, tanpa keraguan, dan entah mengapa, tatapan itu tidak membuatku merasa dihakimi seperti tatapan orang lain malam itu. Sebaliknya, ada rasa tenang dan sedikit terkejut yang menjalari diriku. Aku segera mengalihkan pandangan, pipiku terasa hangat. Aku yakin beliau menangkap basahku sedang memperhatikannya. Tidak lama kemudian, aku merasakan kehadiran seseorang di dekatku. Aroma maskulin yang elegan tercium, bukan yang menyengat, tapi yang lembut dan berkelas. Sebuah suara dalam dan hangat menyapa, persis seperti yang kudengar di telepon saat mengkonfirmasi kedatangan proposal. Maya, benar? Perwakilan dari perusahaan PT Karya Indah Abadi. Aku menoleh. Dia ada di sana, berdiri beberapa langkah di sampingku. Tingginya menjulang namun tidak membuatku merasa terintimidasi. Senyumnya kini lebih jelas, dan kerutan halus di sekitar matanya menunjukkan bahwa senyum itu tulus. Ya, Pak. Saya Maya. Jawabku, berusaha keras agar suaraku tidak terdengar bergetar. Aku menggenggam gelas minumanku sedikit lebih erat. Senang sekali kamu bisa hadir mewakili perusahaanmu, katanya, matanya masih menatapku dengan penuh perhatian. Terima kasih banyak atas kontribusinya. Proposalnya sangat detail dan rapi. Saya terkesan, terutama bagian alokasi dananya, sangat efisien. Aku sedikit terkejut beliau mengingat detail proposal sekecil itu. Terima kasih kembali, Pak. Suatu kehormatan bisa membantu. Bagaimana acaramu malam ini? Menyenangkan? Tanyanya ramah, mengabaikan keramaian di sekitar kami sejenak. Sangat meriah, Pak. Ini pengalaman baru bagi saya, jawabku jujur, tanpa sadar sedikit tersenyum. Beliau tertawa kecil. Saya bisa membayangkannya. Dunia kami memang sedikit berbeda. Kamu dari mana asalnya, Maya? Logatmu terdengar ada sedikit nada dari Jawa Tengah, jika saya tidak salah. Aku semakin terkejut. Beliau bahkan memperhatikan logat bicaraku. Benar sekali, Pak. Saya dari Salatiga. Ah, kota yang indah, komentarnya. Matanya berbinar sejenak seolah memiliki kenangan di sana. Saya punya beberapa bisnis di sana bertahun-tahun lalu. Jalan kecil yang menanjak menuju Kopeng. Pemandangan sawah yang hijau, kota yang damai. Kami berbicara sebentar, bukan tentang bisnis besar atau politik global, tapi tentang hal-hal sederhana seperti kampung halaman, kesan tentang acara, dan bahkan sedikit tentang hobiku membaca. Beliau tidak hanya berbicara, tapi juga mendengarkan dengan saksama. Ketika aku menceritakan sedikit tentang pekerjaanku di PT Karya Indah Abadi, beliau mengajukan pertanyaan yang relevan, menunjukkan bahwa beliau benar-benar tertarik pada apa yang kukatakan, bukan sekadar berbasa-basi. Perasaan canggungku perlahan memudar, digantikan oleh rasa nyaman yang aneh. Di tengah keramaian yang membuatku merasa seperti ikan di luar air, kehadirannya justru menjadi jangkar yang menenangkan. Ada momen hening singkat di antara percakapan kami, dan lagi-lagi, beliau menatap mataku. Kali ini tatapannya terasa lebih dalam, seolah mencoba membaca sesuatu di sana. Itu bukan tatapan merayu atau menggoda, melainkan tatapan yang penuh keingintahuan, kekaguman, dan mungkin kesepian? Entahlah, sulit untuk dijelaskan. Tapi tatapan itu meninggalkan kesan yang kuat di hatiku. Percakapan kami terputus ketika seorang pria parubaya lainnya mendekat dengan ekspresi sedikit panik. Pak Dirgantara, maaf mengganggu, tapi ada masalah kecil dengan salah satu sponsor. Anda dibutuhkan di sana. Pak Dirgantara menghela napas kecil, namun senyumnya tak hilang sepenuhnya. Baiklah, saya akan segera ke sana. Beliau menoleh kembali padaku. Maya, saya harus permisi sebentar.
Urusan pekerjaan memanggil. Beliau mengulurkan tangannya. Senang sekali bisa mengenalmu malam ini. Aku menyambut uluran tangannya. Telapak tangannya terasa hangat dan kuat. Sama-sama, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saat beliau melangkah pergi bersama rekannya, aku mengawasinya hingga sosoknya hilang di tengah kerumunan. Aku masih bisa merasakan kehangatan tangannya di tanganku dan getaran aneh di dadaku. Bapak Dirgantara, pria mapan pemilik showroom mobil, dengan segala kemewahan dan wibawanya, baru saja meluangkan waktu untuk berbicara denganku, gadis biasa yang merasa canggung di dunianya. Dan dalam tatapan matanya, aku melihat sesuatu yang membuatku bertanya-tanya. Perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, di bawah kilauan lampu kristal, takdir sepertinya baru saja menunjukkan awal dari jalur yang tak terduga dalam hidupku. Kembali ke meja kerjaku di PT. Karya indah abadi setelah malam yang gemerlap itu terasa sedikit surreal. Ruangan kantor yang familiar, tumpukan dokumen yang biasa kuhadapi, semuanya terasa sama. Namun ada sesuatu di dalam diriku yang telah berubah. Sebuah harapan tipis, bagai benang emas yang terentang dari malam itu, membuat hari-hariku terasa sedikit lebih berwarna. Aku mendapati diriku lebih sering mengecek ponsel. Jantung berdebar setiap kali notifikasi pesan masuk. Aku tahu itu konyol. Untuk apa seorang pria sekelas Bapak Dirgantara repot-repot menghubungiku? Si gadis biasa dari Salatiga yang kebetulan mewakili perusahaan kecil di acara amalnya? Namun, 2 hari setelah acara itu, di tengah rutinitas sore yang mulai membosankan, layar ponselku menyala. Sebuah nomor asing. Ragu-ragu kubuka, dan napasku tertahan. Pesan itu, singkat namun formal, datang dari beliau. Selamat pagi, Maya. Semoga harimu menyenangkan. Saya Dirgantara. Saya mendapatkan nomor Anda dari daftar kontak panitia acara kemarin. Ada beberapa hal terkait follow-up sponsorship yang ingin saya diskusikan lebih lanjut. Semoga tidak mengganggu dengan menghubungi nomor pribadi Anda. Alasan yang sempurna dan sangat profesional. Aku tersenyum kecil. Tentu saja panitia punya daftarku. Cepat-cepat aku mengetik balasan, berusaha agar pesanku terdengar sama profesionalnya, meskipun dalam hati aku melompat kegirangan. Sejak saat itu, komunikasi kami mengalir. Awalnya, pesan itu memang sesekali membahas detail teknis proposal, menanyakan apakah ada informasi tambahan yang kubutuhkan atau sekadar mengkonfirmasi data. Tapi di sela-sela itu, terselip pesan-pesan ringan lainnya. Cuaca mendung di sini, bagaimana di tempatmu? Atau, baru saja selesai meeting panjang, rasanya butuh kopi yang enak. Kamu suka kopi jenis apa? Beliau tidak memaksakan percakapan, tapi kehadirannya terasa hangat dan konsisten. Pesan-pesan itu berkembang menjadi panggilan telepon. Suara berat beliau terdengar menenangkan di ujung sana. Beliau punya kebiasaan menelepon di sore hari, saat jam kerjaku hampir usai. Obrolan kami santai, mengalir begitu saja. Beliau tidak pernah terdengar terburu-buru, selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan. Dia bertanya tentang hariku, apakah ada kesulitan di kantor, atau sekadar apa yang sedang kupikirkan. Yang membuatku terkesan adalah betapa beliau benar-benar mendengarkan. Bukan sekadar mendengar, tapi memahami. Pernah suatu kali aku mengeluh tentang sulitnya mencari transportasi umum yang nyaman di jam sibuk, dan keesokan harinya, beliau mengirimiku pesan berisi rekomendasi beberapa aplikasi transportasi online yang mungkin bisa membantuku, lengkap dengan tips menggunakannya agar lebih efisien. Perhatian sekecil itu terasa begitu besar bagiku. Ajakan makan siang datang seminggu kemudian. Aku setuju dengan gugup sekaligus antusias. Beliau memilih sebuah restoran dengan suasana cozy di area yang tidak terlalu mencolok. Interiornya dipenuhi buku-buku, musik jazz mengalun pelan, dan aroma kopi panggang memenuhi udara. Jauh dari kesan formal atau mewah yang kubayangkan. Di sana,
Tanpa kerumunan orang atau agenda formal, aku melihat sisi lain dari Pak Dirgantara. Dia berbicara tentang awal mula bisnisnya yang tidak mudah, tentang pelajaran hidup yang didapatkannya dari kegagalan, tentang pentingnya integritas. Dia berbagi cerita dengan cara yang merendah, bukan menyombongkan diri. Aku pun merasa nyaman untuk terbuka. Aku bercerita tentang keluargaku di kampung, tentang impian sederhanaku, tentang bagaimana rasanya berjuang di kota besar sendirian. Beliau mendengarkan dengan mata yang hangat, sesekali mengangguk atau tersenyum. "Kamu punya semangat yang bagus, Maya," pujinya suatu kali, sambil menyesap kopinya. "Banyak orang di usiamu terlalu cepat menyerah atau hanya ingin yang instan. Kamu berbeda." Pujian itu membuatku merasa bangga sekaligus sedikit terkejut. Apakah aku benar-benar terlihat seperti itu di matanya? Pertemuan itu bukan yang terakhir. Ada makan malam, kunjungan ke pameran lukisan kontemporer di sebuah galeri kecil, atau sekadar sore hari yang dihabiskan dengan mengobrol santai di sebuah taman yang tenang. Setiap kali bertemu, perasaanku padanya semakin dalam. Kekagumanku pada kemapanan dan kebijaksanaannya perlahan berubah menjadi rasa sayang yang tulus. Aku mulai melihat Pak Dirgantara bukan hanya sebagai pengusaha sukses yang jauh dariku, tapi sebagai seorang pria yang hangat, perhatian, dan entah mengapa, terasa sangat cocok denganku. Perbedaan usia kami? Tentu saja itu adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Kadang, saat melihatku bersemangat menceritakan tren media sosial terbaru atau acara musik yang ingin kudatangi, aku menangkap sedikit senyum maklum di wajahnya, seolah melihat kenangan masa muda yang jauh. Atau ketika dia berbicara tentang teman-teman sebayanya yang sudah memiliki cucu, aku tersadar kembali akan jarak generasi di antara kami. Beberapa teman kerjaku mulai menyadari perubahanku. Aku terlihat lebih ceria, lebih bersemangat. Seorang teman dekat, Rina, pernah bertanya dengan hati-hati, "Kamu sedang dekat dengan seseorang ya, Maya?" Sepertinya bahagia sekali. Aku hanya tersenyum. Aku belum berani menceritakan tentang Pak Dirgantara. Aku takut pada reaksinya, pada prasangka yang mungkin muncul. Aku tahu, hubungan seperti ini tidak biasa, dan pasti akan menuai banyak komentar. Namun, di sisi lain, perhatian Pak Dirgantara begitu nyata. Dia tidak pernah absen mengirimiku pesan selamat pagi atau selamat malam. Dia selalu menanyakan apakah aku sudah makan atau beristirahat cukup. Jika aku menyebutkan sedang tidak enak badan, dia akan mengirimiku sup atau vitamin melalui kurir. Dia menunjukkan kasih sayang dengan cara yang matang dan stabil, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dia adalah jangkar di tengah ketidakpastian hidupku. Suatu malam, setelah makan malam di restoran seafood favoritnya, beliau mengantarku pulang. Kami berdiri di depan pintu gerbang kosku, diterangi lampu jalanan yang temaram. Ada keheningan yang nyaman di antara kami. Udara malam terasa dingin, dan tanpa sadar, aku memeluk lenganku sendiri. Pak Dirgantara memperhatikannya. Lalu dengan lembut, dia meraih tanganku. Jemarinya yang kokoh menggenggam jemariku. Kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhku. Dia menoleh, menatap mataku lekat-lekat. Dalam kegelapan malam, matanya yang coklat tua tampak berkilat penuh perasaan. "Maya," suaranya rendah dan serius. Saya tahu ini mungkin terdengar mengejutkan. Perbedaan usia kita memang tidak kecil. Dunia kita juga berbeda. Dia berhenti sejenak, menarik napas pelan. "Tapi selama beberapa waktu terakhir, bersamamu, saya merasa hidup kembali. Kamu membawa cahaya dan kehangatan ke dalam hidup saya yang mungkin sudah terlalu lama kaku dengan rutinitas." Jantungku berdebar tak terkendali. Aku hanya bisa menatapnya, menunggu apa yang akan diucapkannya selanjutnya. "Saya tidak mencari main-main, Maya," lanjutnya. Genggaman tangannya mengerat. "Di usia saya, yang saya cari adalah ketenangan, kebersamaan, dan seseorang yang bisa saya sayangi dengan tulus,
dan yang juga bisa menyayangi saya. Saya menemukan itu padamu. Beliau menarik napas dalam lagi. Maya, saya jatuh hati padamu. Saya tahu ini mungkin terlalu cepat, atau terlalu berani. Tapi saya ingin menjalani ini dengan serius. Sangat serius. Jika kamu juga merasakan hal yang sama, atau bahkan sekadar memberiku kesempatan. Pengakuan itu menghantamku seperti gelombang. Semua keraguan, semua ketakutan, seolah lenyap ditelan kekuatan kata-katanya dan ketulusan di matanya. Pada saat itu, yang kulihat bukanlah pengusaha kaya berusia 50 tahun, melainkan seorang pria yang berdiri di hadapanku, membuka hatinya, dan menawarkan cinta. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya mengangguk pelan. Air mata hangat tiba-tiba menggenang di pelupuk mataku. Anggukan kecil itu adalah jawaban bisu atas pertanyaannya yang besar. Melihat anggukanku, senyum Pak Dirgantara mengembang. Senyum yang paling tulus yang pernah kulihat darinya. Dia mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Malam itu, di depan gerbang kosku yang sederhana, benih perhatian yang tulus telah tumbuh menjadi pengakuan cinta yang tak terduga. Aku tahu, keputusanku ini akan mengubah segalanya. Jalan di depanku mungkin tidak akan mudah, penuh liku dan tantangan yang belum terbayangkan. Tapi saat itu, yang kurasakan hanyalah kebahagiaan murni dan keyakinan yang entah datang dari mana, bahwa ini adalah langkah yang benar. Duniaku yang biasa saja, kini telah bertemu dengan dunia yang luar biasa, dan aku telah memutuskan untuk melangkah masuk ke dalamnya, bersama Pak Dirgantara. Babak baru dalam hidupku. Babak yang penuh kejutan, baru saja benar-benar dimulai. Masa-masa setelah pengakuan Pak Dirgantara terasa seperti perpaduan antara mimpi indah dan realita yang menakutkan. Di satu sisi, aku melayang dalam gelembung kebahagiaan. Ponselku menjadi benda paling berharga. Setiap notifikasi darinya membawa senyum ke wajahku. Panggilan telepon di malam hari menjadi rutinitas yang kunantikan. Kami bisa berbicara tentang apa saja, dari rencana kencan berikutnya hingga pemikiran terdalam kami tentang hidup. Beliau tak henti menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Pernah suatu kali, aku iseng menyebutkan ingin mencoba es krim rasa unik yang baru buka di ujung kota, dan keesokan harinya, beliau mengirimiku es krim itu dengan kurir, lengkap dengan catatan kecil yang manis. Gestur-gestur seperti ini, yang mungkin kecil baginya, terasa begitu besar dan berarti bagiku. Namun, di sisi lain, setiap kali aku sendirian dengan pikiranku, gelombang kecemasan itu kembali datang. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Apakah aku pantas mendapatkan semua ini? Pria sebaik, semapan, dan sebijaksana Pak Dirgantara memilihku? Dan bagaimana dengan dunia di luar gelembung kami? Aku tahu, hubungan kami adalah anomali bagi banyak orang. Usia 25 dan 50. Perbedaan yang setara dengan satu generasi penuh, bahkan lebih. Dia pemilik showroom mobil mewah, aku karyawati administrasi biasa. Kombinasi ini bagaikan magnet bagi prasangka. Rintangan pertama adalah berbagi kabar ini dengan Rina. Kami bertemu di kafe langganan kami sepulang kerja. Aroma kopi dan kue-kue manis biasanya menenangkan, tapi sore itu, perutku terasa melilit. Aku memulai ceritaku dengan ragu, dari pertemuan awal hingga momen di depan gerbang kosku. Rina mendengarkan, matanya yang biasanya ceria kini lebar tak percaya. Tangannya yang memegang cangkir kopi berhenti di udara. Ketika aku selesai, hening sejenak. Wajah Rina menunjukkan ekspresi yang sulit kubaca, ada kekaguman, kebingungan, dan kerutan halus di dahinya yang menunjukkan kekhawatiran. Mei, kamu serius? Bapak Dirgantara? Pemilik Dirgantara Motor Group yang iklannya ada di mana-mana itu. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku mengangguk kaku. Tapi, beda usia kalian. Ya Tuhan, Mei, 25 tahun. Itu setengah dari usianya.
Rina tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dan dia sangat-sangat kaya. Mei, kamu yakin ini, nyata? Maksudku, bukan kamu tahu, kan? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku tahu apa yang ada di pikirannya. Om-om kaya dan gadis muda. Prasangka yang paling klise dan menyakitkan. Rina, kumohon. Bukan begitu, sergahku cepat, merasa sedikit sakit hati. Aku tahu bedanya jauh. Tapi yang kurasakan beliau tulus, Rin. Beliau tidak pernah sekalipun bicara tentang uang atau kemewahan. Beliau bicara tentang hidup, tentang nilai-nilai, tentang bagaimana beliau melihatku sebagai manusia. Aku merasa nyaman, Rin. Merasa dicintai apa adanya. Aku berusaha meyakinkannya, dan juga diriku sendiri. Rina menatapku lekat-lekat, mencoba membaca kebenaran di mataku. Dia tahu aku bukan tipe orang yang sembarangan atau hanya mengejar materi. Akhirnya, dia menghela napas panjang. Baiklah, Mei. Aku percaya padamu. Aku lihat kamu bahagia. Tapi, bersiaplah, ya. Tidak semua orang akan berpikiran sepertiku. Akan ada banyak omongan di luar sana. Wajahnya masih terlihat khawatir. Aku hanya takut kamu terluka, Mei. Dunia beliau itu sangat berbeda dengan duniamu. Kekhawatiran Rina terasa seperti cermin dari kekhawatiranku sendiri. Restunya penting bagiku, dan aku bersyukur dia mau mencoba memahami, meskipun bayangan prasangka sosial sudah terpeta jelas di matanya. Setelah berbicara dengan Rina, tantangan berikutnya adalah memberitahu orang tua di kampung. Aku memilih menelepon di akhir pekan, mencari waktu di mana aku tahu mereka sedang santai di rumah. Aku duduk di tepi tempat tidur di kamar kosku, menarik napas dalam-dalam sebelum menekan nomor telepon rumah. Halo, Bu? Ini Maya. Nak, bagaimana kabarmu? Sehat? Suara ceria ibu sedikit menenangkan gugupku. Aku berusaha terdengar santai. Sehat, Bu. Bapak juga sehat. Alhamdulillah sehat semua di sini. Kamu kapan pulang? Nak, ibu kangen. Nanti Maya kabari ya, Bu. Ini, Maya mau cerita sesuatu sama ibu dan bapak. Aku menjeda, mencari kata-kata yang tepat. Ini tentang seseorang yang dekat sama Maya. Aku mulai bercerita, dengan hati-hati, memilih kata-kata agar tidak terlalu mengejutkan. Aku menyebutkan usianya, profesinya, dan yang paling penting, kebaikannya. Ada keheningan di seberang telepon. Aku bisa mendengar suara ibu yang kaget, lalu suara bapak yang mengambil alih. 50 tahun. Nah, itu selisih yang sangat jauh, kata bapak, nadanya serius. Apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Bagaimana kehidupan kalian nanti? Perbedaan pola pikir. Ibu menambahkan, suaranya penuh kekhawatiran. Dan soal hartanya, Nak, bukan ibu meragukanmu, tapi orang akan melihatnya begitu. Mereka akan bilang kamu hanya mengincar itu. Apa kamu siap dengan omongan orang? Mereka juga menanyakan tentang keluarganya. Apakah dia sudah menikah sebelumnya, punya anak atau tidak? Aku menjelaskan bahwa beliau duda dan punya anak yang sudah dewasa. Reaksi mereka campur aduk. Ada kelegaan karena beliau bukan suami orang, tapi juga kekhawatiran baru tentang bagaimana anak-anaknya akan menerimaku. Aku menghabiskan hampir 1 jam di telepon, menjawab setiap pertanyaan mereka, mencoba meyakinkan mereka tentang ketulusan Pak Dirgantara dan perasaanku. Aku menekankan bahwa yang kucari adalah kebahagiaan, bukan kekayaan. Mereka akhirnya memberikan restu, tapi dengan banyak pesan agar aku berhati-hati, jangan sampai salah langkah, dan selalu ingat dari mana aku berasal. Kekhawatiran masih jelas terasa di suara mereka saat menutup telepon, membuatku merasa sedikit bersalah karena telah membuat mereka cemas.
Di lingkungan pekerjaan pun, suasana mulai terasa berbeda. Jika sebelumnya aku hanya salah satu dari sekian banyak karyawan yang tidak terlalu diperhatikan, kini aku merasa menjadi pusat perhatian. Aku sering terlihat dijemput oleh mobil mewah Pak Dirgantara di depan gedung kantor. Tatapan mata yang mengikuti langkahku, bisik-bisik yang mendadak berhenti saat aku lewat, semua itu terasa. Suatu pagi, saat aku sedang membuat kopi di pantry, aku mendengar dua karyawan lain berbicara dengan suara pelan. Wah, Maya sekarang beda ya. Dulu kemana-mana naik angkutan umum, sekarang dijemput mobil mewah terus. Karyawan lainnya menimpali dengan nada sinis. Ya iyalah, dapat emas, dia. Lumayan kan, nggak perlu kerja keras lagi. Kata-kata itu terasa seperti pukulan langsung ke ulu hatiku. Dapat emas. Nggak perlu kerja keras lagi. Mereka mereduksi hubunganku, perasaanku, dan diriku sendiri menjadi sekadar transaksi materi. Aku menahan napas, berusaha agar air mataku tidak tumpah di depan mereka. Aku mengambil kopiku dan buru-buru kembali ke mejaku, duduk dengan punggung tegak, berpura-pura tidak mendengar apapun. Tetapi rasa sakit dan amarah itu membakar di dalam diriku. Ini baru permulaan. Rina benar, orang tua benar. Jalan yang kupilih ini tidak akan mulus. Setiap langkahku akan diawasi, setiap senyumku akan ditafsirkan sebagai senyum kemenangan karena mendapatkan om-om kaya. Setiap kesulitanku akan dianggap sebagai balasan karena matre. Beban prasangka sosial itu terasa berat. Aku memandang layar ponselku. Nama, Dirgantara, tertera di sana. Aku tahu, ini harga yang harus kubayar untuk cinta ini. Dan aku harus siap menghadapinya. Babak konflik yang sebenarnya, konflik dengan dunia di luar diriku, baru saja dimulai dengan riak-riak kecil yang kini mulai bergelombang. Setelah pengakuan Pak Dirgantara dan keputusanku untuk melangkah maju bersamanya, salah satu tahapan terpenting dan paling mendebarkan adalah bertemu dengan keluarganya. Beliau sering berbicara tentang anak-anaknya, Bima dan Dara, dengan penuh kasih sayang. Beliau ingin aku menjadi bagian dari hidupnya sepenuhnya, dan itu berarti aku harus diterima oleh orang-orang yang paling dicintainya. Aku tahu ini bukan perkara mudah. Usiaku bahkan lebih muda dari Bima, putra sulungnya. Hari H tiba. Perutku terasa seperti diaduk-aduk sepanjang pagi. Memilih pakaian yang tepat terasa seperti misi yang mustahil. Aku ingin terlihat pantas dan menghormati acara ini, tapi tidak ingin terlihat berlebihan atau berusaha keras. Akhirnya, kupilih gaun selutut berwarna netral dengan potongan sederhana namun elegan. Pak Dirgantara menjemputku tepat waktu. Di mobilnya yang mewah dan senyap, beliau menggenggam tanganku. Jemarinya yang hangat dan kokoh sedikit mengurangi kegugupanku. Rileks saja, sayang, bisiknya lembut sambil tersenyum menenangkan. Tidak perlu tegang. Mereka hanya sedikit terkejut. Beri mereka waktu. Kami memasuki kawasan perumahan elit yang dijaga ketat. Rumah-rumah di sini bukan sekadar rumah, tapi mahakarya arsitektur dengan taman-taman yang luas dan terawat. Gerbang otomatis yang besar terbuka perlahan, menyingkap fasad rumah Pak Dirgantara yang modern namun tetap menampilkan kesan klasik yang timeless. Bangunan 3 lantai itu berdiri kokoh dengan dominasi kaca dan sentuhan kayu gelap, memancarkan aura kemewahan yang understated. Halamannya luas, dengan air mancur minimalis di tengahnya. Memasuki rumah terasa seperti melangkah ke dalam galeri seni pribadi. Lukisan-lukisan abstrak dengan figura mahal menghiasi dinding, patung-patung perunggu artistik berdiri di sudut ruangan, dan perabotan dari kayu solid dengan ukiran halus tertata rapi. Segalanya terasa mahal, terawat, dan asing. Aku melangkah dengan hati-hati di atas lantai marmer mengilap, takut membuat keributan atau salah langkah. Ada foto keluarga besar di dinding ruang tamu Pak Dirgantara dengan seorang wanita anggun, pasti mendiang istrinya,
dan 2 remaja yang kukenal wajahnya dari foto-foto yang pernah Pak Dirgantara tunjukkan. Bima dan Dara, versi yang lebih muda dan ceria. Tidak ada fotoku di sini, dan itu wajar. Tapi keberadaan foto itu terasa seperti penanda jelas bahwa aku adalah orang luar. Di ruang keluarga yang luas, dengan sofa-sofa besar berwarna krem dan meja kopi dari kayu pahat, Bima, Dara, dan seorang wanita yang usianya sekitar awal 60-an sudah menunggu. Wanita itu memiliki kemiripan dengan Pak Dirgantara, rahang yang kokoh dan sorot mata yang cerdas. Pak Dirgantara memperkenalkan mereka satu persatu. Maya, ini Bima, putra sulungku. Dia yang paling keras kepala tapi juga paling bisa diandalkan dalam bisnis, canda Pak Dirgantara sambil menepuk bahu Bima. Bima, dengan wajahnya yang tampan namun kaku, berdiri dan mengulurkan tangan. Jabatannya singkat dan kuat, matanya menatapku datar, seolah memindai. Tidak ada senyum hangat di sana. Dan ini putriku, Dara. Baru pulang dari menyelesaikan studinya di London. Sangat cerdas dan punya pandangan sendiri tentang dunia. Lanjut Pak Dirgantara, beralih pada Dara. Dara, dengan rambut sebahu yang tertata rapi dan blazer mahal yang dikenakannya, hanya mengangguk kecil sambil tersenyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Dia tidak mengulurkan tangan, hanya menyilangkan tangannya di dada setelah anggukan itu. Sikapnya terasa dingin dan menjaga jarak. Dan ini adik perempuanku, Sofia. Anak-anak memanggilnya Tante Sofia, dan dia seperti ibu kedua bagi mereka. Pak Dirgantara memperkenalkan wanita yang duduk di samping Dara. Tante Sofia tersenyum. Senyumnya lebih ramah dari anak-anak Pak Dirgantara, tapi sorot matanya tajam, menilai setiap detail dari penampilanku. Dia mengulurkan tangan, jabatannya hangat namun genggamannya sedikit lebih lama dari seharusnya. Seolah ingin merasakan sesuatu dariku. Silakan duduk, Maya, kata Pak Dirgantara, menuntunku duduk di sofa di sampingnya. Posisi duduk ini terasa seperti tempat yang ditunjuk, bukan tempat di mana aku secara alami berada. Pak Dirgantara memulai percakapan, berusaha keras menciptakan suasana santai. Beliau bercerita tentang bagaimana kami bertemu, memuji kerajinanku di PT Karya Indah Abadi, dan betapa bahagianya dia sejak ada aku dalam hidupnya. Bima dan Dara hanya sesekali menanggapi dengan gumaman atau anggukan kaku. Tante Sofia lebih banyak mengamati sambil sesekali melempar senyum. Aku berusaha berpartisipasi, mengajukan pertanyaan ringan pada Bima tentang bisnis mobil dan pada Dara tentang pengalamannya di London. Bima menjawab dengan singkat, penuh dengan istilah teknis bisnis yang tidak ku mengerti, seolah sengaja menekankan bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang dunianya. Dara lebih terbuka sedikit saat berbicara tentang London, tapi nada bicaranya terdengar sedikit merendahkan, seperti sedang berbicara pada anak kecil yang penasaran dengan cerita dari negeri dongeng. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan, penyelidik, itu datang. Jadi, Maya bekerja di PT Karya Indah Abadi, ya? Tanya Bima, matanya menyipit sedikit. Itu perusahaan yang bergerak di bidang apa persisnya? Skalanya memang tidak terlalu besar ya, dibandingkan dengan klien-klien ayah. Pertanyaan itu bukan sekadar ingin tahu, melainkan jelas sebuah perbandingan yang merendahkan. Aku mencoba menjawab dengan tenang. Kami bergerak di bidang manufaktur komponen kecil, Pak Bima. Iya, skalanya memang lokal. Aku menambahkan, Pak Bima, untuk menekankan rasa hormat, meskipun dia hanya 3 tahun lebih tua dariku. Dara menimpali, administrasi, jadi, tugasnya sehari-hari apa saja? Membaca dokumen, membuat surat. Ada nada geli dalam suaranya, seolah pekerjaanku adalah sesuatu yang sangat sederhana dan membosankan. Ya, kurang lebih begitu, Mbak Dara. Jawabku, berusaha tersenyum meskipun rasanya ingin menghilang dari tempat dudukku. Tante Sofia menambahkan dengan suara yang terdengar penuh perhatian palsu. Maya ini dari Salatiga, ya? Ibu dan bapak di sana?
masih lengkap. Ya, Tante. Alhamdulillah, orang tua saya masih lengkap, jawabku. Pertanyaan itu terasa sangat pribadi, seolah beliau ingin tahu apakah aku punya sandaran lain selain Pak Dirgantara. Merantau sendirian ke Jakarta di usia yang masih sangat muda, cukup berani ya, komentar Tante Sofia, mengamatiku lekat-lekat. Nada bicaranya terdengar seperti campuran kekaguman yang skeptis dan sedikit kecurigaan. Aku merasakan panas menjalar ke leherku. Rasanya seperti sedang diinterogasi oleh tim jaksa penuntut. Setiap pertanyaan, meskipun terdengar polos di permukaan, terasa memiliki makna terselubung menguji kejujuranku, mengukur kelayakanku, atau sekadar mengingatkanku pada jurang pemisah antara duniaku dan dunia mereka. Pak Dirgantara sepertinya menyadari ketegangan itu. Beliau mencoba mengalihkan pembicaraan. Bima, bagaimana dengan rencana pameran mobil bulan depan? Sudah sejauh mana persiapannya? Atau, Dara, ceritakan pada ayah tentang pengalamanmu di Museum British. Ayah dengar koleksinya luar biasa. Beliau berusaha melibatkan mereka dalam topik yang lebih netral, tapi suasana dingin sudah terlanjur menyelimuti. Salah satu momen yang paling membuatku tidak nyaman adalah saat Tante Sofia berbicara tentang liburan keluarga mereka di Eropa tahun lalu. Dia menunjukkan foto-foto di tabletnya, pemandangan indah, dan wajah-wajah ceria Bima dan Dara bersama ayah mereka. Kami selalu rutin liburan keluarga setiap tahun, katanya, tatapannya beralih padaku sejenak. Tradisi keluarga kami. Kata, tradisi keluarga. Itu terasa seperti penekanan halus bahwa aku tidak memiliki tempat dalam tradisi itu, sekarang atau di masa depan. Aku hanya bisa tersenyum kaku dan mengangguk, merasa seperti penonton yang tidak diundang dalam film kehidupan mereka. Aku melihat Pak Dirgantara. Raut wajahnya sedikit berubah. Ada kerutan tipis di dahinya, menunjukkan bahwa dia sadar anak-anaknya tidak sepenuhnya bersikap hangat. Beliau mencoba menangkap mataku dan memberikan senyum meyakinkan. Tapi senyum itu terasa sedikit dipaksakan. Sore itu terasa sangat panjang. Saat waktu menunjukkan pukul 5, aku buru-buru mencari alasan untuk pamit. Terima kasih banyak atas undangannya, Pak Dirgantara, Pak Bima, Mbak Dara, Tante Sofia. Saya harus segera pulang. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum besok pagi. Pak Dirgantara mengantarku sampai ke mobil. Saat pintu mobil tertutup, beliau menggenggam tanganku lagi. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Maya, maafkan mereka. Ya, ucapnya pelan. Mereka mungkin butuh lebih banyak waktu. Mereka belum terbiasa melihat ayah dekat dengan seseorang lagi. Tidak apa-apa, Pak, kataku. Mencoba terdengar tegar meskipun mataku terasa panas. Saya mengerti. Perubahan memang butuh waktu. Dalam perjalanan pulang, air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah. Bukan karena marah, tapi karena sedih dan merasa begitu kecil. Rumah megah itu, yang seharusnya menjadi tempat di mana aku merasa diterima sebagai calon bagian dari keluarga, justru terasa seperti medan perang emosional. Tatapan dingin Bima dan Dara, sindiran halus Dara tentang pekerjaanku, pertanyaan menusuk Tante Sofia, dan penekanan tentang tradisi keluarga yang jelas-jelas mengecualikanku, semuanya terasa seperti pukulan bertubi-tubi. Aku tahu ini hanyalah awal. Jika keluarga terdekat Pak Dirgantara saja sulit menerimaku, bagaimana dengan lingkaran sosialnya yang lebih luas? Bagaimana dengan rekan-rekan bisnisnya? Pertemuan ini telah membuka mataku lebih lebar lagi tentang skala konflik yang akan kuhadapi. Ini bukan hanya tentang perbedaan usia atau uang. Ini tentang masuk ke dalam sistem keluarga dan sosial yang sudah mapan, yang memiliki aturan tak tertulis dan ekspektasi yang jelas. Dan aku, dengan latar belakangku yang sederhana, adalah penyusup di mata mereka. Konflik awal telah menunjukkan taringnya, dan rasanya, ini akan menjadi perjuangan yang panjang dan melelahkan.
Mobil Pak Dirgantara melaju mulus membelah lalu lintas kota yang mulai padat. Di dalam, keheningan menyelimuti kami, berbeda dengan obrolan hangat yang biasa mengisi perjalanan kami. Perasaan canggung dan sedih masih menggelayutiku. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan gedung-gedung tinggi berlalu, tetapi pikiranku terpenuhi oleh bayangan ruang keluarga yang megah tadi sore dan wajah-wajah dingin di sana. Setibanya di depan gerbang kos, Pak Dirgantara menahan tanganku saat aku hendak turun. Wajahnya terlihat lelah dan ada sorot kekecewaan di matanya. "Maya, ayah benar-benar minta maaf atas sikap mereka," ucapnya lirih, menggunakan panggilan ayah, yang terkadang digunakannya untuk menunjukkan keakraban dan perlindungan. Namun kali ini terdengar seperti penyesalan. Ayah tahu itu pasti berat. Mereka belum dewasa dalam menyikapi hal ini. "Tidak apa-apa, Pak," jawabku, meskipun suaraku sedikit bergetar. Aku berusaha tersenyum, mencoba meyakinkannya bahwa aku tegar, meskipun di dalam sana, hatiku remuk. Saya mengerti. Mungkin memang butuh waktu sangat lama bagi mereka untuk menerima. Setelah beliau pulang, aku masuk ke dalam kamar kosku yang sempit. Kontrasnya begitu menyakitkan. Kemewahan rumah beliau, perabotan mahal, dan seni yang tak ternilai harganya terasa seperti ilusi sekarang. Aku duduk di tepi ranjang, air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya mengalir deras. Aku memikirkan kembali setiap momen canggung tadi. Senyum sinis Dara saat aku menyebutkan pekerjaanku di PT Karya Indah Abadi, tatapan Bima yang tajam seolah aku tersangka kriminal, dan pertanyaan Tante Sofia yang menusuk tentang keluargaku. Kata-kata Tante Sofia tentang tradisi keluarga yang disampaikan dengan senyum manis tapi penuh makna terngiang-ngiang di telingaku. Aku merasa begitu kecil, begitu tidak berarti di mata mereka. Aku hanyalah gadis dari latar belakang sederhana yang tiba-tiba masuk ke dalam dunia mereka yang terhormat dan mapan. Malamnya, Pak Dirgantara menelepon. Beliau menceritakan bahwa beliau sudah berbicara serius dengan Bima dan Dara. Bima beralasan kekhawatirannya adalah tentang citra perusahaan dan keberlangsungan usaha jika ada rumor yang tidak sedap tentang ayah mereka. Dia bicara seperti seorang pebisnis yang menghitung untung rugi, seolah perasaannya tidak penting. Dara lebih blak-blakan. Dia menuduhku mengincar harta dan mengkhawatirkan nasib warisan keluarga. Tante Sofia, meskipun lebih lembut, menekankan risiko, perbedaan budaya dan kebiasaan yang sangat dalam. Mendengar cerita ini, aku semakin terpukul. Mereka tidak melihat perasaanku, atau bahkan perasaan ayah mereka sendiri. Mereka hanya melihat angka di rekening bank dan nama baik keluarga. Pak Dirgantara terdengar sangat kecewa dan frustrasi. Ayah tidak tahu bagaimana caranya membuat mereka mengerti. "Maya, ayah sudah jelaskan berulang kali betapa kamu berharga bagi ayah, betapa kamu bukan orang seperti yang mereka pikirkan." Beliau menarik napas berat. "Tapi, satu hal yang pasti, sikap mereka tidak akan mengubah apapun antara kita. Ayah memilihmu, dan ayah akan berjuang untukmu." Kata-kata beliau seharusnya menenangkan, dan memang sedikit menenangkan, tapi beban di dadaku tak sepenuhnya hilang. Menghadapi penolakan dari keluarga terdekat seseorang yang kucintai terasa jauh lebih menyakitkan daripada prasangka orang asing. Ini adalah konflik yang akan selalu ada, mengintai di balik setiap sudut rumah tangga kami kelak. Di kantor, suasana semakin tidak nyaman. Aku merasa seperti ada label tak terlihat di dahiku. Bisik-bisik yang dulunya samar kini terdengar lebih jelas, meskipun aku berpura-pura tidak mendengar. Saat berjalan ke pantry untuk mengambil minum, obrolan riuh mendadak berhenti. Beberapa rekan kerja yang biasa menyapaku ramah kini hanya memberikan senyum kaku atau menghindari kontak mata. Aku sesekali mendengar potongan kalimat seperti mobil mewah, beda jauh, dan tawa pelan setelahnya. Pernah suatu siang,
Saat aku sedang makan bekal sendirian di meja, seorang rekan kerja yang cukup senior dan biasanya banyak bicara menghampiriku. Dia duduk di depanku, tersenyum ramah, tapi matanya penuh rasa ingin tahu yang berlebihan. Wah, Maya sekarang beda ya. Makin bersinar. Pasti pacarnya istimewa ya? Dengar-dengar sih, usianya matang ya? Pengusaha sukses lagi. Nada bicaranya terdengar seperti menyelidik sambil bercanda. Aku hanya tersenyum canggung dan menjawab singkat, mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi rasa tidak nyaman itu sudah menjalar. Aku merasa privasiku terenggut, dan setiap langkahku kini menjadi bahan gosip. Selain di kantor, bisik dunia luar semakin keras saat aku keluar dengan Pak Dirgantara. Di pusat perbelanjaan, tatapan mata yang mengikuti kami terasa begitu banyak. Ada yang terang-terangan menatap dengan ekspresi terkejut, ada yang berbisik sambil menunjuk ke arah kami, ada juga yang memberikan tatapan sinis atau jijik. Suatu sore, kami pergi ke sebuah kafe di daerah elit. Saat memesan di konter, barista muda di sana tersenyum sangat ramah pada Pak Dirgantara, menanyakan apakah beliau mau kopi favoritnya seperti biasa. Tapi saat giliranku, senyumnya hilang, digantikan dengan ekspresi datar dan sedikit ketus. Dia berbicara dengan nada seolah aku tidak mengerti menu di sana. Setelah kami duduk, aku mendengar dia berbisik pada temannya sambil melirik ke arah kami. Paling juga, sudahlah. Meskipun tidak mendengar jelas, nada suaranya sudah cukup memberitahuku apa yang dia pikirkan. Insiden kecil ini membuatku merasa sangat kecil dan tidak pantas berada di sana. Di acara sosial yang lebih formal, pengalaman serupa seringkali terjadi. Para istri rekan bisnis Pak Dirgantara bersikap sopan di depan beliau. Tapi begitu beliau berpaling, mereka akan mengabaikanku, membentuk lingkaran percakapan mereka sendiri, membuatku merasa seperti patung pajangan. Aku mencoba bergabung, tersenyum, tapi seringkali hanya dibalas dengan senyum kaku atau topik pembicaraan yang sengaja diubah ke sesuatu yang hanya mereka pahami. Rasanya seperti kembali ke pertemuan dengan Bima dan Dara, hanya saja dalam skala yang lebih besar. Semua pengalaman ini, baik yang besar maupun yang kecil, mulai membebani diriku. Aku menjadi lebih hati-hati saat berbicara atau bertindak di depan umum. Aku mulai menarik diri dari teman-teman lamaku karena merasa dunia kami sudah terlalu jauh berbeda, dan aku lelah menjelaskan atau menghadapi pertanyaan mereka. Aku sering merasa kesepian, terperangkap di antara dua dunia lamaku yang sederhana yang kini terasa asing, dan dunia baru Pak Dirgantara yang penuh kemewahan namun juga penuh prasangka dan penolakan. Suatu malam, aku duduk di samping Pak Dirgantara di sofa, bersandar di bahunya setelah hari yang melelahkan. Aku merasa harus berbagi beban ini dengannya. Pak, kataku pelan, kadang-kadang rasanya berat sekali menghadapi semua ini. Tatapan orang, omongan mereka, dan tadi siang di kantor, ada yang bicara. Aku menceritakan sedikit insiden di kantor dan kafe. Rasanya seperti semua orang sudah punya penilaian sendiri tentang saya hanya karena saya bersama Bapak. Pak Dirgantara memelukku erat. Beliau mendengarkan dengan saksama, mengusap rambutku dengan lembut. Ayah tahu itu tidak mudah, sayang, ucapnya. Ayah tidak bisa sepenuhnya melindungimu dari pandangan orang. Tapi ayah harap kamu tahu, penilaian mereka salah. Mereka tidak mengenalmu. Mereka hanya melihat kulit luarnya. Beliau mengangkat daguku agar aku menatapnya. Yang penting adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita tahu tentang satu sama lain. Jangan biarkan suara mereka mengalahkan suara hatimu. Meskipun kata-katanya menenangkan, aku tahu bahwa suara-suara itu tidak akan hilang begitu saja. Konflik dengan keluarga beliau dan tekanan dari dunia luar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah kami. Ini bukan lagi sekadar riak kecil, melainkan gelombang yang terus-menerus mengantam, menguji ketahanan hubungan kami. Aku sadar,
Menjalani cinta ini berarti harus mengenakan baju zirah setiap kali melangkah ke dunia luar, siap menghadapi pandangan menghakimi dan bisikan sinis. Pengembangan konflik ini telah membuat realitas hubungan kami terasa jauh lebih kompleks dan menantang dari yang kubayangkan di awal. Kehidupan bersamaku membawa ritme baru bagi Pak Dirgantara, dan begitu pula sebaliknya. Setelah keriuhan awal dan pertemuan yang menguras emosi dengan keluarganya, kami berusaha menstabilkan hubungan kami dalam keseharian. Pak Dirgantara tetaplah pria yang sangat menyayangiku. Pagi hari, seringkali beliau akan menelepon hanya untuk memastikan aku sudah sarapan atau menanyakan apa rencanaku hari itu. Beliau mengirimkan bunga ke kantor, atau tiba-tiba muncul saat jam makan siang hanya untuk membawakanku makanan kesukaanku. Gestur-gestur ini adalah pengingat konstan akan kasih sayangnya di tengah semua kerumitan. Namun, di balik momen-momen manis itu, perbedaan usia kami yang 25 tahun seringkali menciptakan jeda atau perbedaan preferensi yang halus. Misalnya, di malam hari setelah seharian bekerja dan mengurus bisnis, energi Pak Dirgantara cenderung menurun. Beliau lebih suka bersantai di rumah, membaca buku, menonton berita di televisi, atau mendengarkan musik klasik dengan volume pelan. Sementara aku, di usiaku yang masih muda, seringkali masih memiliki energi berlebih. Aku mungkin ingin mencoba resep baru di dapur sambil mendengarkan musik pop yang ceria, atau ingin membahas film blockbuster terbaru dengan detail yang mendalam. Sayang, bisa dikecilkan sedikit volumenya. Beliau akan berkata dengan lembut saat aku sedang asyik mendengarkan musik. Atau, film itu sepertinya terlalu banyak ledakan untuk ayah. Saat aku mengajaknya menonton film aksi. Bukan penolakan kasar, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa selera dan tingkat toleransi kami terhadap stimulasi berbeda. Di akhir pekan, perbedaan ini semakin terasa. Aku masih menikmati spontanitas ide mendadak untuk pergi keluar kota seharian, mencoba festival kuliner yang ramai, atau sekadar jalan-jalan tanpa tujuan di pusat kota. Pak Dirgantara, di sisi lain, lebih menyukai jadwal yang terstruktur dan aktivitas yang lebih tenang. Jadwal golf pagi, makan siang di klub, atau mengunjungi relasi bisnis adalah hal yang lebih disukainya. Kami mencoba mencari titik tengah. Kadang aku ikut menemaninya bermain golf, meskipun aku hanya duduk di kereta golf sambil mengobrol dengan Cadi, atau beliau akan menemaniku sebentar di festival kuliner sebelum akhirnya mencari tempat yang lebih tenang untuk duduk. Ada kalanya juga kami melakukan aktivitas secara terpisah. Aku pergi dengan Rina, dan beliau dengan teman-temannya. Ini adalah bentuk kompromi, tetapi kadang aku merasa sedikit sedih karena ada bagian dari hidupku yang tidak sepenuhnya bisa kubagi dengannya, dan sebaliknya. Di sisi lain, ketegangan dengan Bima dan Dara masih terasa seperti bayangan yang mengikuti. Pak Dirgantara masih berusaha mendekati mereka, menjelaskan, tapi seringkali hasilnya nihil. Aku kadang mendengar potongan percakapan teleponnya dengan Bima yang terdengar tegang, di mana Bima berbicara dengan nada dingin dan argumentatif tentang situasi terkini, atau dampak pada bisnis. Setelah menutup telepon, raut wajah Pak Dirgantara akan terlihat murung dan lelah. Beliau tidak menceritakan detailnya padaku untuk melindungiku, tapi aku tahu ini tentangku. Aku juga sesekali melihat akun media sosial Dara, yang aku ikuti secara diam-diam dengan akun anonim. Unggahan Dara seringkali menampilkan foto-foto dirinya bersama Bima dan Tante Sofia, atau foto-foto lama keluarga mereka, dengan caption yang menekankan kebersamaan dan kenangan indah. Meskipun tidak ada sindiran langsung, unggahan-unggahan itu terasa seperti penegasan halus tentang keluarga yang sesungguhnya. Seolah aku tidak memiliki tempat dalam sejarah atau masa depan mereka. Itu menyakitkan. Di lingkungan sosial yang lebih luas, aku terus merasakan tatapan dan bisik-bisik. Saat menghadiri acara bisnis bersama Pak Dirgantara, aku harus mengerahkan seluruh energi untuk tetap tersenyum dan bersikap ramah di hadapan para istri rekan bisnisnya. Mereka akan tersenyum sopan di depanku, tapi begitu Pak Dirgantara lengah,
Mereka akan saling bertukar pandang penuh arti atau memulai percakapan yang jelas-jelas mengecualikanku. Aku merasa seperti dipajang sebagai bukti, trofi, Pak Dirgantara, bukan sebagai pasangannya yang dihormati. Suatu sore, Pak Dirgantara membicarakan masa depan kami dengan nada serius. Kami duduk di ruang kerjanya di rumah, aroma buku tua dan kopi memenuhi ruangan. Beliau berbicara tentang rencana setelah pensiunnya kelak, tentang keinginannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku. Lalu, pembicaraan bergeser ke arah finansial. Maya, ayah ingin memastikan kamu akan aman dan nyaman, apapun yang terjadi di masa depan, katanya, suaranya lembut namun tegas. Mengingat perbedaan usia kita, ayah sudah berbicara dengan planner keuangan ayah. Ayah ingin membuat semacam dana perwalian atas namamu, atau menempatkan beberapa aset, mungkin properti atau saham, di bawah namamu. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Niatnya jelas baik, murni bentuk kasih sayang dan tanggung jawabnya sebagai calon suami. Tapi, entah mengapa, pembicaraan itu terasa seperti tamparan halus. Aman dan nyaman, apapun yang terjadi di masa depan. Kalimat itu secara implisit merujuk pada kemungkinan beliau tidak ada lagi di sisiku kelak karena usia. Dan, aset atas namaku, terasa seperti menegaskan kembali kesenjangan finansial di antara kami. Dan entah kenapa, mengingatkanku pada tuduhan, matre, yang terus menghantuiku. Pak, Bapak tidak perlu melakukan itu, kataku, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba muncul. Saya punya pekerjaan. Saya bisa mandiri. Saya tidak bersama Bapak karena Bapak punya banyak uang. Pak Dirgantara tampak sedikit terkejut dengan reaksiku. Beliau mengernyitkan dahi. Bukan begitu maksud ayah, sayang. Ayah tahu kamu mandiri. Tapi ini adalah tanggung jawab ayah. Ayah ingin memastikan kamu memiliki jaminan. Tidak perlu khawatir soal finansial kelak. Ini bukan soal ayah meragukan kemampuanmu. Ini soal ayah mencintaimu dan ingin melindungimu. Beliau menjelaskan bahwa di dunianya, sudah lumrah bagi suami, terutama yang usianya terpaut jauh, untuk memastikan pasangan yang lebih muda memiliki keamanan finansial. Itu dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan perencanaan yang bijak. Bagi beliau, ini adalah tindakan normal seorang kepala keluarga. Namun, bagiku, yang berasal dari latar belakang di mana uang adalah sesuatu yang diperjuangkan dengan susah payah, pembicaraan ini terasa berbeda. Rasanya seperti cinta kami tiba-tiba dikuantifikasi dengan nilai aset. Meskipun aku tahu niatnya murni. Mengungkap dinamika kekuasaan yang halus beliau, sebagai pihak yang mapan, secara otomatis mengambil peran sebagai pelindung finansial, dan aku, sebagai pihak yang kurang mapan, secara pasif menerima perlindungan itu. Rasanya seperti, betapapun tulusnya cinta kami, realitas kekayaan dan usia akan selalu menjadi faktor yang tak bisa diabaikan, bahkan dalam percakapan paling pribadi sekalipun. Aku menghela napas. Saya mengerti, Pak. Saya hargai niat Bapak. Tapi, bisakah kita bicarakan ini nanti? Saya hanya ingin bersama Bapak. Soal yang lain, saya bisa berusaha sendiri. Pak Dirgantara mengangguk, meskipun aku bisa melihat ada sedikit kebingungan di matanya. Beliau mungkin tidak sepenuhnya memahami mengapa tawaran tulusnya justru membuatku merasa tidak nyaman. Momen itu berlalu, tetapi meninggalkan jejak. Aku menyadari, bahkan dalam hubungan yang didasari cinta, realitas perbedaan usia dan kekayaan akan terus memunculkan tantangan, bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari cara kami berdua memandang dunia dan masa depan kami sendiri. Ritme kehidupan yang berbeda, bayangan keluarga yang belum menerima, dan kerumitan yang dibawa oleh kemapanan finansial, semua ini adalah lapisan-lapisan konflik yang kini menjadi bagian integral dari kisah cinta kami. Berat. Kata itu terus berputar dalam benakku seperti kaset rusak. Berat menghadapi tatapan dan bisikan,
berat menghadapi dinginnya keluarga Pak Dirgantara, dan yang terberat, berat menghadapi diri sendiri di tengah semua ini. Lingkungan di PT Karya Indah Abadi yang tadinya adalah zona nyamanku, kini terasa mencekik. Setiap pagi, aku harus memaksakan senyum, mengenakan topeng seolah semuanya baik-baik saja. Saat istirahat, aku memilih menghabiskan waktu sendirian di bilik toilet atau di sudut tangga darurat hanya untuk menghindari tatapan penasaran atau obrolan yang mendadak berhenti saat aku lewat. Ada rasa cemas konstan yang bersemayam di perutku, membuat nafsu makanku berkurang dan tidurku tidak nyenyak. Aku sering terbangun di malam hari, memikirkan kembali setiap interaksi canggung atau kata-kata sindiran yang kudengar. Perasaan kehilangan identitas diri semakin kuat mencengkeram. Dulu, aku adalah Maya yang bangga bisa mandiri di kota besar dengan gaji pas-pasan, Maya yang senang menghabiskan sore di toko buku murah, atau Maya yang antusias mengikuti kelas online untuk menambah keterampilan. Sekarang, hidupku seolah tereduksi menjadi pasangan dari Bapak Dirgantara. Namaku jarang disebut tanpa diikuti embel-embel statusnya. Aku merasa seperti aksesori di sampingnya, bukan individu yang utuh. Apartemen baru yang dibelikan Pak Dirgantara adalah perwujudan kemewahan yang tak pernah kubayangkan. Luas, modern, dilengkapi dengan segala fasilitas. Pemandangan kota dari jendela lantai atas di malam hari sungguh menakjubkan. Ribuan lampu berkelap-kelip seperti hamparan permata. Namun, di tengah keindahan ini, terkadang aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Aku tidak perlu lagi memikirkan biaya sewa, tagihan listrik, atau harga bahan makanan. Kehidupan finansialku sepenuhnya ditanggung oleh Pak Dirgantara. Niatnya adalah membuatku nyaman dan aman, dan aku tahu itu tulus. Tapi di sisi lain, kemudahan ini membuatku merasa tidak punya tujuan. Pekerjaanku di PT Karya Indah Abadi terasa semakin tidak relevan. Penghasilanku tidak lagi vital untuk kelangsungan hidupku. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kulakukan sekarang? Apa kontribusiku? Tekanan dari luar semakin intens. Pernah suatu kali, saat aku pulang kampung untuk menjenguk orang tua, seorang tetangga yang dulu sangat akrab dengan keluargaku tiba-tiba datang berkunjung. Setelah berbasa-basi sejenak, dia mulai bertanya tentang suamiku. Pertanyaannya terdengar polos di permukaan, tapi nada suaranya dan matanya yang memancarkan rasa ingin tahu berlebihan terasa tidak nyaman. Tak lama setelah aku kembali ke Jakarta, ibu menelepon dengan suara khawatir, menceritakan bahwa tetangga itu rupanya menyebarkan gosip tentangku yang mendapat keberuntungan besar karena menikahi duda kaya, dan bagaimana gadis zaman sekarang memang pintar mencari kesempatan. Rasanya seperti privasiku di kampung pun terenggut. Duniaku yang dulu damai kini terusik oleh gosip yang tidak akurat dan menghakimi. Insiden lain terjadi saat aku mencoba menemani Pak Dirgantara di acara peluncuran produk baru salah satu relasi bisnisnya. Acara itu sangat mewah, dipenuhi para pebisnis dan sosialita. Aku berusaha menampilkan diri sebaik mungkin. Namun, di tengah keramaian, aku tak sengaja mendengar sekelompok wanita parubaya berbisik sambil melirik ke arah kami. Lihat itu, beda jauh sekali ya. Anak sama bapak? Atau? Yang lain menimpali dengan suara sinis. Zaman sekarang memang begitu. Cari yang instan. Modal tampang muda saja cukup. Tawa pelan mengikuti. Kata-kata itu diucapkan dengan nada menghina. Terasa seperti tamparan di wajahku. Aku menahan napas, berusaha agar air mataku tidak mengalir. Kejadian-kejadian seperti ini, sekecil apapun, menumpuk dan menggerogoti harga diriku. Aku mulai ragu pada diriku sendiri. Apakah memang benar aku hanya modal tampang muda? Apakah aku benar-benar cari yang instan? Meskipun aku tahu dalam hatiku bahwa perasaanku pada Pak Dirgantara tulus, suara-suara dari luar itu begitu gencar, seolah mencoba menanamkan benih keraguan pada kebaikan hatiku sendiri. Suatu malam,
Setelah seharian yang melelahkan dengan perasaan diawasi dan dihakimi, aku duduk di sofa di apartemen, memandang kota yang berkelip di bawah. Semua kemewahan di sekelilingku terasa hampa. Aku merasa sangat sendiri, terlepas dari dunia lamaku, belum sepenuhnya menjadi bagian dari dunia barunya, dan terus-menerus dihujani pandangan negatif dari kedua sisi. Air mata yang kutahan seharian akhirnya tumpah ruah. Aku terisak pelan, merasa lelah dengan segalanya. Pak Dirgantara masuk ke ruang keluarga dan terkejut melihatku menangis. Beliau segera menghampiriku, duduk di sampingku dan memelukku erat. "Sayang, ada apa? Kenapa menangis sekencang ini?" Suaranya terdengar panik. Aku menyandarkan kepala di dadanya, air mata membasahi kemejanya. "Pak, saya lelah," bisikku di sela isak tangis. "Saya lelah dengan semua ini. Tatapan orang, bisikan mereka. Saya merasa seperti barang pameran. Pak, mereka tidak melihat saya sebagai Maya. Mereka hanya melihat saya sebagai istri muda kaya. Mereka tidak melihat betapa Bapak baik sama saya, betapa tulus perasaan kita. Mereka hanya melihat perbedaan usia dan uang Bapak." Aku menceritakan tentang insiden di taman, di acara peluncuran, dan perkataan tetangga di kampung. Saya merasa seperti diri saya yang dulu menghilang. "Pak, saya tidak tahu lagi siapa saya di dunia ini. Apakah nilai saya hanya ditentukan oleh siapa Bapak?" Pak Dirgantara memelukku semakin erat. Beliau mendengarkan dengan sabar, mengusap rambut dan punggungku. "Oh, sayang, Ayah benar-benar minta maaf kamu harus merasakan ini," katanya dengan suara penuh empati. "Ayah tahu ini tidak mudah. Ayah sudah lama terbiasa dengan pandangan dan omongan orang. Di dunia bisnis, hal-hal seperti ini sering terjadi, hanya dalam konteks yang berbeda. Ayah pikir kamu akan baik-baik saja." Perkataannya itu, meskipun tulus, sedikit menusuk. "Ayah pikir kamu akan baik-baik saja." Itu menunjukkan jurang pemahaman yang masih ada di antara kami. Beliau terbiasa dengan medan perang yang berbeda, di mana kritik dan penilaian seringkali terkait dengan kekuatan, kesuksesan, atau kegagalan bisnis. Sementara bagiku, ini adalah serangan langsung terhadap harga diriku, terhadap niat baikku, terhadap esensi diriku sebagai seorang wanita muda. Bagi beliau, mungkin itu harga yang harus dibayar karena berada di posisi atas. Bagiku, itu terasa seperti serangan pribadi yang menghancurkan. "Pak, itu beda," kataku lembut, mencoba menjelaskan. "Bapak menghadapi orang yang meragukan bisnis Bapak, keputusan Bapak. Saya menghadapi orang yang meragukan hati saya, niat baik saya. Itu berbeda rasanya." Pak Dirgantara terdiam sejenak, mungkin mencerna perkataanku. Kemudian, beliau menghela napas. "Kamu benar, sayang. Ayah mungkin tidak sepenuhnya mengerti betapa dalamnya rasanya bagimu. Tapi ayah di sini. Ayah ada untukmu. Jangan biarkan suara-suara itu merusak dirimu. Kamu lebih dari sekadar penilaian mereka." Beliau mencoba memberiku solusi praktis. "Kita bisa lebih jarang pergi ke tempat ramai jika itu membuatmu tidak nyaman. Kamu bisa mencari kegiatan atau hobi yang benar-benar kamu sukai di sini, sesuatu yang bisa menjadi milikmu sepenuhnya. Ayah akan mendukung." Saran itu membuatku berpikir, mungkin Pak Dirgantara benar. Aku tidak bisa mengendalikan pandangan orang lain atau sikap keluarganya, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana aku bereaksi dan bagaimana aku membangun kembali diriku. Aku perlu menemukan kembali Maya di luar bayangan besar Pak Dirgantara. Aku perlu kegiatan, tujuan, dan pencapaian yang murni milikku. Malam itu, di dalam pelukan Pak Dirgantara, air mataku perlahan berhenti mengalir. Beban itu belum hilang sepenuhnya, tetapi ada secercah harapan baru.
Konflik eksternal yang tiada henti telah memicu konflik internal yang mendalam, perjuangan untuk menjaga identitas, harga diri, dan tujuan di tengah kemewahan dan prasangka. Babak pengembangan konflik ini telah membawaku pada kesadaran bahwa cinta saja tidak cukup kuat tanpa ketahanan diri dan upaya untuk menemukan kembali pijakan di dunia yang baru ini. Perjalanan untuk menyeimbangkan kebahagiaan dalam hubungan dengan menjaga keutuhan diri adalah tantangan terbesar yang harus kuhadapi selanjutnya. Air mata malam itu, di dalam pelukan Pak Dirgantara, terasa seperti titik balik. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus membiarkan pandangan orang lain dan dinginnya keluarga Pak Dirgantara mendefinisikan siapa diriku. Aku mencintai Pak Dirgantara, ya, tetapi aku juga perlu menjadi Maya. Aku perlu menemukan kembali jejak langkahku sendiri di dunia yang berbeda ini. Keesokan harinya, dengan tekad baru, aku mulai mencari cara. Pekerjaanku di PT Karya Indah Abadi terasa semakin kurang memuaskan. Bukan karena pekerjaannya buruk, tetapi karena aku tahu aku tidak lagi harus melakukannya demi uang. Aku ingin sesuatu yang memberikan makna lebih dalam, sesuatu yang murni milikku. Aku mulai mencari informasi tentang berbagai kursus atau kegiatan yang bisa memberiku keterampilan baru, atau sekadar mengisi waktuku dengan cara yang produktif. Ketika aku membahas ide ini dengan Pak Dirgantara, reaksinya cukup protektif. "Kamu mau ikut kursus, sayang? Untuk apa? Bukankah pekerjaanmu sekarang sudah cukup melelahkan? Jika kamu tidak suka, tinggalkan saja. Ayah bisa memberimu apapun yang kamu butuhkan." "Bukan begitu, Pak," jelasku pelan. "Saya suka bekerja, tapi saya ingin sesuatu yang lain, sesuatu yang bisa saya kembangkan. Bukan soal uang, Pak. Ini soal, saya ingin merasa punya tujuan sendiri." Beliau mengerutkan dahi sedikit. "Tujuan? Bukankah kebahagiaan kita bersama sudah menjadi tujuan kita?" Aku tahu beliau tidak bermaksud buruk, tapi perkataannya menunjukkan perbedaan pandangan. Baginya, perannya adalah menyediakan, melindungiku, dan kebahagiaanku seharusnya cukup dengan menjadi pasangannya. Bagiku, kebahagiaan juga datang dari kontribusi diri, dari meraih sesuatu dengan usahaku sendiri. Tentu saja, Pak, kebahagiaan kita adalah yang utama. Aku buru-buru menambahkan. Tapi saya juga ingin tumbuh. Saya ingin belajar hal baru, bertemu orang baru di luar lingkaran bisnis Bapak. Saya ingin punya sesuatu yang sepenuhnya milik saya. Setelah perdebatan kecil yang lembut itu, Pak Dirgantara akhirnya setuju, meskipun dengan sedikit nada khawatir. "Baiklah, sayang. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia. Tapi pastikan itu aman, ya. Jangan pulang terlalu malam, dan jika butuh sopir, beritahu saja." Kekhawatirannya tulus, tapi kadang terasa sedikit membatasi. Beliau terbiasa mengontrol banyak hal dalam hidupnya, dan ini termasuk melindungiku dari dunia luar yang dianggapnya berpotensi berbahaya bagiku. Aku memutuskan untuk mengambil kursus singkat di bidang desain grafis, sesuatu yang selalu menarik minatku tapi tidak pernah punya waktu atau uang untuk mendalaminya. Mengikuti kursus itu memberiku energi baru. Aku bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, belajar hal-hal baru, dan merasa punya tujuan yang jelas setiap kali menyelesaikan tugas. Itu adalah ruang di mana aku hanyalah Maya, bukan Maya pasangannya pemilik showroom mobil. Namun, di tengah upayaku menemukan kembali diriku, ketegangan dengan keluarga Pak Dirgantara kembali muncul ke permukaan. Bima semakin vokal dalam kekhawatirannya tentang bagaimana hubunganku dengan ayahnya memengaruhi citra bisnis. Dia bahkan sempat menelepon Pak Dirgantara dan dengan kasar menyarankan agar ayahnya lebih berhati-hati dalam memperkenalkan aku di depan umum, terutama di acara-acara bisnis penting. Pak Dirgantara sangat marah mendengar ini dan membela mati-matian. Beliau menceritakan kejadian itu padaku dengan nada frustrasi,
membuatku merasa semakin bersalah atas ketegangan yang kusebabkan dalam keluarganya. Dara, yang lebih pendiam dalam konfrontasi langsung, menunjukkan ketidaksetujuannya dengan cara lain. Dia mulai secara aktif mengecualikanku dari acara-acara keluarga kecil mereka, seperti makan malam rutin dengan Tante Sofia atau pertemuan santai di rumah. Pak Dirgantara tidak selalu menyadarinya, tapi aku melihat polanya. Undangan makan malam hanya dikirim ke Pak Dirgantara, bukan untuk berdua. Jika aku bertanya apakah aku boleh ikut, Pak Dirgantara mungkin akan bertanya pada Dara atau Bima, dan selalu ada alasan yang dibuat-buat mengapa aku tidak bisa hadir. Rasanya seperti mereka sengaja membangun dinding di sekeliling Pak Dirgantara, membuatku tetap di luar lingkaran dalam mereka. Suatu insiden kecil namun menyakitkan terjadi saat Tante Sofia mengadakan acara arisan di rumahnya. Pak Dirgantara diundang, dan beliau mengajakku. Setibanya di sana, Tante Sofia memperkenalkan Pak Dirgantara kepada tamu-tamu lainnya dengan hangat, tapi saat memperkenalkan aku, dia hanya tersenyum kaku. "Dan ini, Maya," katanya singkat, tanpa menjelaskan hubunganku. Sepanjang acara, dia dan para tamunya lebih banyak mengobrol satu sama lain, sesekali melirik ke arahku. Aku merasa tidak nyaman, seperti ada elephant in the room yang semua orang sadari kecuali aku. Perasaan terus-menerus dihakimi, tidak diterima oleh keluarga terdekat Pak Dirgantara, dan perjuangan untuk mempertahankan identitasku sendiri mulai menguras energiku. Ada hari-hari di mana aku merasa ingin menyerah saja, kembali ke kehidupanku yang dulu, yang mungkin sederhana tapi tenang dan tanpa drama seperti ini. Tapi kemudian aku melihat Pak Dirgantara, melihat betapa beliau menyayangiku, betapa beliau berusaha keras untuk membuatku bahagia di tengah semua badai ini, dan aku tahu aku tidak bisa pergi. Konflik eksternal dan internal saling berkelindan. Upayaku untuk mandiri justru menciptakan sedikit ketegangan baru dengan Pak Dirgantara yang protektif. Penolakan keluarga beliau membuatku semakin merasa perlu membuktikan bahwa aku bukan hanya istri muda, tapi seseorang dengan nilai dan identitas sendiri. Dan prasangka masyarakat terus menjadi latar belakang yang mengganggu. Babak pengembangan konflik ini membawaku pada titik di mana aku harus secara aktif mencari keseimbangan antara menjadi pasangan Pak Dirgantara dan menjadi diriku sendiri. Sebuah perjuangan yang jauh lebih kompleks dari yang kubayangkan. Ketegangan semakin meningkat, mendorong cerita kami menuju titik puncak di mana konflik-konflik ini mungkin akan berbenturan secara langsung. Upayaku untuk menemukan kembali pijakan dan identitasku melalui kursus desain grafis dan mencoba kegiatan baru sedikit memberiku pelampiasan. Rasanya menyenangkan memiliki sesuatu yang sepenuhnya menjadi fokusku, terpisah dari hiruk-pikuk dunia Pak Dirgantara dan prasangka yang mengikutinya. Pak Dirgantara, meskipun awalnya sedikit bingung, perlahan mulai mendukung. Beliau sesekali bertanya tentang kemajuanku di kursus, bahkan membelikanku laptop dan software desain terbaru untuk mendukung hobiku. Namun, kekhawatirannya tetap ada, terutama soal keamananku. Jika pulang malam, kabari ayah ya, sayang. Atau biar sopir yang jemput saja. Di balik upaya kami membangun kebahagiaan di tengah badai, ketegangan dengan Bima dan Dara justru semakin meruncing. Mereka tidak lagi hanya bersikap dingin atau menghindar. Sikap mereka perlahan berubah menjadi penolakan yang lebih aktif dan, terkadang, agresif secara pasif. Pemicu utamanya adalah ketika Pak Dirgantara, dalam niat baiknya untuk membantuku mengembangkan keterampilan desain grafisku, menyarankanku untuk membuatkan logo baru atau materi promosi untuk salah satu unit bisnis kecilnya yang baru dirintis. "Siapa tahu bakatmu bisa berguna, sayang," katanya penuh harap. "Ayah ingin kamu merasa berkontribusi." Aku sangat antusias dengan ide ini. Ini adalah kesempatan emas untuk menerapkan apa yang kupelajari dan membuktikan pada diriku sendiri, dan mungkin pada orang lain, bahwa aku punya kemampuan. Aku mengerahkan seluruh kemampuanku, menghabiskan waktu berjam-jam merancang beberapa opsi logo dan konsep materi promosi.
Ketika Pak Dirgantara menunjukkan hasil kerjaku pada Bima, karena unit bisnis itu di bawah pengawasannya, reaksinya jauh dari yang kuharapkan. Pak Dirgantara menceritakannya padaku dengan nada kesal. Bima tidak secara langsung mengkritik hasil desainku. Sebaliknya, dia mempertanyakan profesionalisme dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak internal yang tidak berpengalaman, dan bersikeras bahwa mereka harus menggunakan agensi profesional yang sudah punya reputasi. Nada bicaranya jelas meremehkan, tidak menghargai usaha dan bakatku sama sekali, dan lebih merupakan serangan terselubung terhadapku yang kini mencoba ikut campur dalam urusan bisnis keluarga. Dia bicara seolah kamu ini anak kecil yang sedang bermain-main. Maya, kata Pak Dirgantara, suaranya bergetar menahan marah. Ayah tidak suka dia meremehkanmu begitu. Insiden ini membuatku sangat sakit hati. Rasanya seperti, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tetap akan dilihat sebagai orang luar yang tidak kompeten di mata mereka. Itu bukan hanya soal logo, itu soal tempatku di dalam kehidupan dan bisnis Pak Dirgantara. Bima menggunakan kesempatan ini untuk kembali membangun dinding, mengingatkanku bahwa aku tidak berasal dari dunia mereka dan tidak punya hak untuk masuk ke dalamnya. Konflik ini semakin memanas saat perbincangan tentang pernikahan kami semakin mengemuka. Pak Dirgantara ingin meresmikan hubungan kami sesegera mungkin. Beliau berbicara tentang rencana pernikahan yang sederhana namun bermakna. Namun, begitu Bima dan Dara mendengar rencana ini, penolakan mereka semakin keras. Mereka meminta bertemu dengan Pak Dirgantara secara empat mata, tanpa aku. Pertemuan itu, menurut Pak Dirgantara, berlangsung sangat tegang. Bima kembali berbicara soal bisnis dan warisan, khawatir pernikahan ini akan mengacaukan struktur keluarga dan kepemilikan aset di masa depan. Dara lebih personal. Dia menangis, mengatakan bahwa ayahnya tidak memikirkan perasaan mereka, dan menuduhku sebagai wanita yang mengambil keuntungan dari ayahnya yang sudah tua. Dia bahkan berani mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menjauhi ayahnya jika pernikahan itu tetap dilanjutkan. Ancaman itu, meskipun kejam, jelas merupakan kartu as mereka. Pak Dirgantara sangat terpukul. Beliau mencintai anak-anaknya, dan ancaman penolakan dari mereka adalah pukulan telak baginya. Beliau menceritakan ini padaku dengan hati yang hancur, merasa dilema antara cintanya padaku dan hubungannya dengan anak-anaknya. Ayah tidak tahu harus bagaimana, Maya, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Ayah tidak bisa kehilangan kalian berdua. Mendengar betapa sedihnya Pak Dirgantara, aku merasa bersalah yang luar biasa. Aku telah menjadi sumber konflik dan penderitaan bagi pria yang sangat kucintai ini. Aku juga marah pada Bima dan Dara atas kekejaman mereka, menggunakan ancaman emosional untuk mengendalikan ayah mereka. Di saat yang sama, tekanan dari dunia luar juga tidak mereda. Gosip tentang hubungan kami semakin meluas. Di acara bisnis terakhir yang kuhadiri bersama Pak Dirgantara, aku merasa tatapan orang tidak hanya menghakimi, tapi juga penasaran dan sedikit mengejek. Ada sekelompok wanita yang tertawa terbahak-bahak saat aku melewati mereka, dan aku yakin aku mendengar kata, istri muda, dan harta, di antara tawa itu. Rasanya seperti harga diriku diinjak-injak di depan umum. Malam itu, setelah Pak Dirgantara menceritakan ancaman anak-anaknya, aku kembali ke apartemen dengan perasaan hancur. Aku menatap pantulan diriku di jendela gelap. Siapa aku ini? Apakah aku layak menyebabkan penderitaan sebesar ini pada Pak Dirgantara? Apakah cinta kami sekuat itu untuk menghadapi badai penolakan dari keluarganya sendiri dan cibiran dari seluruh dunia? Keraguan yang selama ini berhasil kutepis kini kembali dengan kekuatan penuh. Aku telah berusaha mencari identitasku sendiri, berusaha membuktikan bahwa aku bukan hanya tentang uang. Tapi setiap langkahku, setiap usahaku,
seolah selalu dimentahkan oleh prasangka dan penolakan yang terus menghantam. Aku merasa lelah. Lelah berjuang untuk diterima, lelah merasa bersalah, lelah merasa tidak layak. Ancaman Dara dan Bima bahwa mereka akan menjauh dari Pak Dirgantara jika beliau tetap menikahiku menghantui hari-hari berikutnya. Pak Dirgantara tampak sangat tertekan. Beliau mencintai anak-anaknya, dan ide kehilangan mereka jelas merupakan pukulan telak baginya. Di sisi lain, beliau juga mencintaiku dan tidak ingin melepaskanku. Dilema ini menggerogotinya, membuatku semakin merasa bersalah atas kekacauan yang timbul karena kehadiranku. Ketegangan itu terasa sangat pekat. Kami berdua tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan menggantung seperti ini. Harus ada penyelesaian, bagaimanapun menyakitkannya. Akhirnya, sebuah pertemuan keluarga diatur. Bukan pertemuan santai seperti sebelumnya. Kali ini, suasananya terasa formal, dingin, dan penuh antisipasi yang menegangkan. Pertemuan itu akan diadakan pada hari Minggu sore di kediaman Pak Dirgantara. Beliau memintaku untuk hadir. Aku tahu aku harus kuat. Hari Minggu itu, perutku terasa mual sejak pagi. Memilih pakaian pun terasa sulit. Aku ingin terlihat pantas, menghormati acara ini, tapi di saat yang sama, aku merasa seperti akan masuk ke ruang sidang di mana aku adalah terdakwanya. Pak Dirgantara menjemputku. Raut wajahnya tegang, senyumnya dipaksakan. Sepanjang perjalanan, beliau terus menggenggam tanganku, isyarat diam bahwa beliau bersamaku. Setibanya di rumah, suasana terasa sangat berbeda dari kunjungan pertamaku. Lebih hening, lebih kaku. Bima, Dara, dan Tante Sofia sudah duduk di ruang keluarga. Aura yang terpancar dari mereka begitu kuat, perpaduan antara ketetapan hati dan permusuhan yang terselubung. Bima duduk dengan punggung tegak, tangannya terlipat di dada, ekspresinya serius dan dingin. Dara duduk di sebelahnya, tatapannya kosong, tapi aku bisa merasakan kemarahan yang terpendam darinya. Tante Sofia duduk sedikit di belakang mereka, mengamati dengan tatapan yang sulit diartikan. Simpati? Penghakiman? Mungkin keduanya. Pak Dirgantara menuntunku ke sofa, duduk di antara aku dan Bima. Beliau menghela napas panjang sebelum memulai. Terima kasih sudah mau datang, Maya, Bima, Dara, Sofia, terima kasih juga sudah mau berkumpul. Suaranya terdengar lelah, penuh ketegangan. Ayah mengumpulkan kalian di sini karena ada hal penting yang harus kita bicarakan secara terbuka. Ini tentang masa depan ayah dan masa depan kita semua. Beliau menatapku sejenak, lalu beralih ke anak-anaknya. Ayah tahu kalian punya kekhawatiran tentang hubungan ayah dengan Maya. Ayah sudah dengar semua yang kalian katakan. Ayah hargai perasaan kalian. Bima langsung memotong. Suaranya tegas dan tanpa emosi. Kami tidak hanya khawatir, Ayah. Kami sudah menyampaikan posisi kami. Kami tidak bisa menerima hubungan ini. Dara menimpali dengan suara bergetar. Ayah tidak memikirkan perasaan kami sama sekali. Setelah apa yang kami lalui, ayah malah memilih orang lain yang bahkan tidak kami kenal, yang usianya seumuran dengan kami. Aku duduk di sana, mencoba bernapas dengan tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti semua tuduhan dan prasangka yang selama ini tersembunyi kini dilemparkan ke udara, memenuhi ruangan. Pak Dirgantara mencoba menenangkan. Ayah tahu ini sulit bagi kalian. Tapi ayah juga berhak bahagia. Dan kebahagiaan ayah sekarang ada pada Maya. Bahagia. Dara tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Atas dasar apa, Ayah? Apa yang bisa diberikan wanita ini pada ayah selain uang ayah? Tuduhan itu diucapkan langsung di depanku, terasa seperti tamparan keras. Aku merasakan pipiku memanas, tetapi aku berusaha mempertahankan ketenangan. Aku menatap Dara, mencoba menunjukkan padanya bahwa dia salah,
bahwa ini bukan tentang uang. Bima menambahkan, ayah harus berpikir realistis. Pernikahan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, merusak reputasi kita, dan yang terpenting, akan mempersulit pengaturan bisnis dan aset keluarga di masa depan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan selain perasaan sesaat. Kata-katanya dingin, logis, dan kejam. Dia bicara seolah aku adalah masalah bisnis yang perlu diselesaikan. Perasaan ayah pada Maya bukan sesaat. Bima, kata Pak Dirgantara, suaranya meninggi. Ini serius. Ayah mencintainya. Cinta. Dara menyela lagi, matanya berkaca-kaca. Atau, kebutuhan ayah di usia senja? Mungkin ayah hanya mencari seseorang untuk menemani. Dan dia kebetulan muncul dan bersedia menemani ayah dengan imbalan yang ayah berikan. Cukup, Dara, bentak Pak Dirgantara, terlihat marah dan terluka. Tante Sofia akhirnya angkat bicara. Suaranya lebih lembut tapi penuh penekanan. Dirga, cobalah dengarkan anak-anakmu. Kekhawatiran mereka beralasan. Perbedaan di antara kalian terlalu besar. Bagaimana nanti di masa depan? Apakah Maya siap mengurusmu jika kamu sakit? Apakah dia benar-benar mengerti duniamu? Atau dia hanya terpesona dengan kemewahan yang kamu tawarkan? Dia menatapku, dan di matanya, aku melihat bayangan tuduhan, matre, yang selama ini kuhadapi dari orang lain. Semua tuduhan itu, keraguan itu, prasangka itu, menghantamku bertubi-tubi. Rasa sakit, marah, dan putus asa membuncah di dalam diriku. Aku tidak bisa hanya duduk di sana dan membiarkan mereka menghinaku dan meragukan ketulusan perasaanku pada Pak Dirgantara. Aku merasakan kekuatan tiba-tiba dalam diriku, kekuatan yang datang dari rasa cinta yang tulus dan kejengkelan yang menumpuk. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Suaraku mungkin sedikit bergetar, tetapi aku berusaha terdengar tegas. Saya tahu, ada banyak perbedaan di antara saya dan Bapak Dirgantara. Saya tahu, dunia saya dan dunia Bapak sangat jauh berbeda. Saya tidak pernah menyangkal itu. Aku menatap Bima dan Dara bergantian. Tapi apa yang saya rasakan pada Bapak Dirgantara itu tulus. Ini bukan tentang uang. Bukan tentang kemewahan. Ini tentang kebaikan hati beliau, tentang kebijaksanaan beliau, tentang bagaimana beliau melihat saya sebagai manusia. Bukan karena apa yang bisa saya berikan secara materi, tapi karena siapa saya. Aku menatap Dara, mataku berkaca-kaca. Mbak Dara, saya tahu Mbak mungkin sulit percaya. Mungkin Mbak berpikir saya seperti gambaran wanita muda yang Mbak lihat di berita atau sinetron. Tapi saya bukan itu. Saya mencintai ayahmu karena beliau adalah beliau. Beliau memperlakukan saya dengan hormat. Beliau menyayangi saya dengan tulus. Apa itu salah? Salahkah jika seseorang menemukan kebahagiaan dengan orang lain, meskipun usia mereka jauh berbeda? Aku beralih menatap Bima. Pak Bima, saya mengerti kekhawatiran Anda tentang bisnis dan aset. Tapi kebahagiaan ayah Anda, bukankah itu yang terpenting? Kemudian aku menatap Tante Sofia. Tante Sofia, saya tahu ada banyak keraguan. Tapi saya siap belajar. Saya siap beradaptasi. Yang saya harapkan hanyalah diberi kesempatan, dan tidak terus-menerus dihakimi sebelum saya membuktikan diri. Keheningan menyusul perkataanku. Bima menatapku dengan ekspresi terkejut yang langka, Dara membuang muka, dan Tante Sofia tampak sedikit terperangah. Aku telah mengatakan apa yang perlu kukatakan, mempertaruhkan segalanya. Sekarang, keputusan ada di tangan Pak Dirgantara. Apakah beliau akan berdiri di sisiku, menghadapi badai penolakan dari keluarganya sendiri, atau akankah tekanan ini terlalu berat dan beliau akan terpaksa memilih salah satu dari kami? Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Keheningan yang menyusul perkataanku di ruang keluarga Pak Dirgantara terasa memekakkan telinga. Berat,
dingin, dan penuh emosi yang menggantung di udara. Bima menatapku dengan sorot mata yang entah kenapa terlihat sedikit terkejut, meskipun ekspresi wajahnya tetap kaku. Dara masih memalingkan muka, bahunya sedikit bergetar. Apakah menahan marah atau sedih? Aku tidak yakin. Tante Sofia memandangku dengan ekspresi yang lebih kompleks, seolah dia melihat sesuatu yang tidak terduga dariku. Jantungku masih berdebar kencang. Aku telah mengatakan apa yang ada di hatiku, mempertaruhkan segalanya. Sekarang, bola panas itu ada di tangan Pak Dirgantara. Beliau duduk di antara kami, menatapku, lalu beralih menatap anak-anaknya. Wajahnya menunjukkan pergolakan batin yang luar biasa. Beliau mencintai mereka. Beliau mencintaiku. Dan kedua belah pihak menuntut sebuah pilihan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Pak Dirgantara menarik napas panjang. Ketika beliau berbicara, suaranya terdengar tenang, namun penuh dengan ketetapan hati yang jarang kudengar sebelumnya. Ayah sudah mendengarkan semua yang kalian katakan, katanya, menatap lurus ke arah Bima dan Dara. Kekhawatiran kalian, kemarahan kalian, dan juga tuduhan kalian. Beliau menjeda, matanya beralih menatapku dengan lembut, memberikan isyarat kecil yang menguatkan. Dan ayah juga sudah mendengar apa yang Maya katakan. Ketulusannya, kejujurannya. Beliau kemudian menoleh sepenuhnya menghadap Bima dan Dara. Ayah tahu, ini sulit bagi kalian untuk memahami. Ayah tahu, perbedaan usia ayah dan Maya sangat jauh. Latar belakang kami juga berbeda. Tapi ada satu hal yang ayah ingin kalian mengerti, dengan sangat jelas. Suaranya kini sedikit lebih keras, tegas. Ayah mencintai Maya. Pengakuan itu, diucapkan dengan kuat di depan anak-anaknya, membuat Bima dan Dara sedikit tersentak. Bukan karena kebutuhan di usia senja, Dara, lanjut Pak Dirgantara, suaranya melembut sedikit saat berbicara pada putrinya, namun tetap tegas. Ayah mencintainya karena dia adalah Maya. Dia membawa kebahagiaan yang sudah lama tidak ayah rasakan. Dia melihat ayah, bukan Dirgantara pemilik showroom mobil, tapi ayah sebagai manusia. Beliau beralih menatap Bima. Dan soal bisnis, Bima, reputasi keluarga. Ayah sudah membangun ini semua dengan kerja keras, dengan integritas. Pernikahan ayah tidak akan merusak itu. Dan pengaturan aset keluarga. Ayah akan memastikan semuanya tertata rapi, adil untuk kalian semua. Tetapi keputusan ayah untuk menikah tidak bisa didikte oleh perhitungan bisnis semata. Pak Dirgantara berdiri, posturnya tegak, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Ayah sudah membuat keputusan, katanya dengan suara yang menggelegar namun tetap terkontrol. Ayah akan menikahi Maya. Kata-kata itu menggema di ruangan itu. Bima tampak terkejut, rahangnya sedikit mengeras. Dara mengangkat kepalanya, matanya membulat penuh kekecewaan dan kemarahan. Ayah tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan kami, seru Dara, suaranya pecah. Ayah pilih dia daripada kami. Ayah tidak memilih salah satu, jawab Pak Dirgantara dengan nada sedih. Ayah ingin kalian semua ada dalam hidup ayah. Ayah ingin kalian bisa menerima Maya, menjadi bagian dari keluarga ini. Beliau menghela napas panjang. Tapi jika kalian belum bisa menerima keputusan ayah, jika kalian memilih untuk menjauh karena ayah memilih kebahagiaan ayah sendiri, ayah tidak bisa memaksa kalian. Pernyataannya itu adalah penerimaan menyakitkan atas ancaman mereka, sekaligus penegasan bahwa beliau tidak akan menyerah pada cintanya padaku. Ini adalah batas yang beliau tetapkan. Beliau memilihku, dan siap menanggung konsekuensinya, bahkan jika itu berarti renggangnya hubungan dengan anak-anaknya. Bima berdiri, ekspresinya dingin dan keras. Baik, ayah. Jika itu keputusan ayah. Nada bicaranya datar,
namun tersirat ancaman tersembunyi. Kami sudah sampaikan apa yang kami rasakan. Jangan salahkan kami jika nanti ada konsekuensi dari keputusan ini. Dara tiba-tiba berdiri, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak percaya ayah tega melakukan ini. Dia berbalik dan berjalan cepat keluar ruangan, tanpa menoleh lagi. Bima mengikutinya, berhenti sejenak di ambang pintu untuk memberikan tatapan terakhir yang penuh kekecewaan pada Pak Dirgantara, lalu menghilang di balik pintu. Tante Sofia masih duduk di tempatnya, mengamati adegan itu dengan raut wajah sedih. Dia menatap Pak Dirgantara, lalu padaku, seolah tidak tahu harus berkata apa. "Dirga, kamu yakin dengan keputusanmu ini?" tanyanya lirih. "Yakin, Sofia," jawab Pak Dirgantara. Suaranya kini kembali terdengar lelah, namun ada ketenangan di sana, ketenangan seseorang yang baru saja melewati badai besar. "Ini hidupku, dan ini kebahagiaanku." Tante Sofia menghela napas, menggelengkan kepala pelan, lalu berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi padaku, hanya memberikan senyum tipis yang sulit kuartikan, lalu melangkah keluar ruangan, meninggalkan kami berdua. Aku dan Pak Dirgantara tinggal berdua di ruang keluarga yang luas dan kini terasa sangat hening. Ketegangan yang luar biasa tadi perlahan menguap, digantikan oleh keheningan yang syarat akan dampak dari konfrontasi barusan. Pak Dirgantara menoleh padaku, raut wajahnya menunjukkan campuran kelegaan karena telah membuat keputusan, dan kesedihan yang mendalam karena reaksi anak-anaknya. "Ayah minta maaf, kamu harus mendengar dan mengalami semua itu, sayang," katanya, mengusap air mata yang tanpa kusadari telah mengalir di pipiku. "Ayah tahu ini sakit." Saya baik-baik saja, Pak," jawabku, meskipun tubuhku terasa lemas. Terima kasih Bapak sudah memilih saya." Beliau memelukku erat. Dalam pelukannya, aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. Beliau telah membuat pilihan yang sulit, sebuah pilihan yang jelas-jelas menyakitinya, tetapi beliau melakukannya demi kami, demi cinta kami. Klimaks telah terlewati. Pak Dirgantara telah berdiri di sisiku, menghadapi badai penolakan dari keluarganya sendiri. Namun, harga dari keputusan ini terasa sangat mahal. Hubungan beliau dengan anak-anaknya kini berada di ujung tanduk, dan aku tahu, ini bukanlah akhir dari perjuangan kami, melainkan awal dari tantangan baru dalam upaya kami membangun keluarga sendiri di tengah reruntuhan konflik yang baru saja terjadi. Resolusi masih jauh, dan jalan di depan terasa penuh ketidakpastian. Tetapi setidaknya, kejelasan telah tercipta. Ruang keluarga yang megah itu terasa sunyi senyap setelah Bima, Dara, dan Tante Sofia pergi. Keheningan yang tertinggal terasa jauh lebih berat daripada teriakan dan tuduhan yang baru saja terjadi. Aku dan Pak Dirgantara duduk berdekatan di sofa, lelah secara emosional, merasakan sisa-sisa badai yang baru saja menerjang. Pak Dirgantara memelukku erat. Beliau tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, hanya mengusap rambutku dengan lembut. Aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya, kesedihan yang mendalam karena perpecahan dengan anak-anaknya. Namun, genggaman tangannya yang kokoh memberitahuku bahwa beliau ada di sini, bersamaku. Ayah menyesal kamu harus melalui itu," bisiknya pelan di telingaku. Suaranya serak karena emosi. Aku mengangkat kepala, menatap matanya. Saya tahu itu berat untuk Bapak. Maafkan saya." "Jangan minta maaf, sayang," potongnya cepat. "Kamu tidak salah. Kamu hanya mencintai ayah, dan ayah mencintaimu. Ini bukan salahmu." Beliau menghela napas panjang. Mereka butuh waktu, atau mungkin memang begini jalannya untuk sekarang. Beberapa hari berikutnya, keheningan dari Bima dan Dara terasa seperti konfirmasi atas pilihan mereka untuk menjauh. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Rasa sakit di wajah Pak Dirgantara terlihat jelas setiap kali beliau mengecek ponselnya dan tidak menemukan panggilan dari mereka.
Aku berusaha ada di sisinya, menghiburnya semampu, meskipun aku tahu lukanya sangat dalam. Konfrontasi itu adalah titik balik. Pak Dirgantara telah membuat keputusannya di depan keluarganya sendiri. Beliau memilih kebahagiaan kami, meskipun itu berarti menanggung konsekuensi yang menyakitkan. Hal ini memperkuat ikatan di antara kami. Cinta kami, yang diuji di hadapan badai, terasa semakin kokoh. Kami membicarakan rencana pernikahan lagi. Pak Dirgantara ingin tetap melanjutkannya. Kita tidak akan menunda hanya karena mereka belum siap, katanya dengan tekad baru. Ini hidup kita, Maya. Kita berhak bahagia. Namun, kami sepakat bahwa pernikahan akan dilangsungkan dengan sederhana, dihadiri hanya oleh keluarga terdekat yang mendukung dan beberapa sahabat. Realitas baru kami, keluarga inti yang terpecah, harus dihadapi. Di sisi lain, ironisnya, setelah menghadapi penolakan yang begitu keras dari keluarga Pak Dirgantara, bisik-bisik dan pandangan menghakimi dari dunia luar terasa sedikit kurang penting. Aku tahu itu masih ada, dan tidak akan hilang begitu saja. Tapi setelah melihat Pak Dirgantara berdiri teguh di sisiku di hadapan anak-anaknya sendiri, aku merasa seperti mendapatkan tameng baru. Kekuatan internalku sedikit pulih. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan diri pada orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang kisah kami. Yang terpenting adalah keyakinan kami pada satu sama lain. Langkah pertama dalam resolusi ini adalah menerima kenyataan baru. Menerima bahwa kebahagiaan kami mungkin datang dengan harga yang mahal, keretakan hubungan dengan sebagian keluarganya. Menerima bahwa prasangka akan tetap ada, tetapi kami akan menghadapinya bersama. Keheningan yang mengikuti badai bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari pembangunan kembali, di mana kami harus menemukan cara untuk menciptakan kebahagiaan kami sendiri di tengah puing-puing konflik. Babak ini menandai dimulainya perjalanan kami untuk menyembuhkan luka, membangun kembali kehidupan kami, dan membuktikan bahwa cinta, dalam bentuknya yang paling tulus, bisa bertahan bahkan di hadapan rintangan terberat.